Ini peta dunia, setahu kita begitu letaknya, karena waktu itu Amerika belum ditemukan, ya. Jadi artinya benua Amerika belum ditemukan, jadi kita nggak bahas tentang Amerika. Sebenarnya Indonesia juga waktu itu tidak terlalu populer ya, sehingga bisa untuk diabaikan. Jadi dunia dulu, orang zaman dulu kenalnya cuma ini doang, ini dunia. Adapun Indonesia ini mungkin dimasukkan akhir-akhir saja. Ini peta kalau misalnya dilihat di sebelah kiri atas itu the world as peopled by the descendants of Noah. Artinya ini adalah peta yang menggambarkan penyebaran keturunan Nabi Nuh. Dan ini peta ini bukan berdasarkan Al-Quran, bukan berdasarkan hadis, tapi berdasarkan kisah-kisah Israiliyat. Jadi apa itu yang dinamakan dengan kisah Israiliyat? Jadi gini ceritanya. Kalau kita tahu tentang Islam, kita sudah belajar di dalam kitab ini bahwa Islam punya dua sumber. Sumber Islam adalah apa? Dua sumber, Al-Quran, Sunnah. Itu jelas ya. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengucapkan sebelum beliau meninggal ketika haji wada, taraktu fikum amroin, fa in tamassaktum bihima lan tadilu abadan. Atau dalam hadis yang dalam lafaz yang lain, lan tadilu abadan in tamassaktum bihima. Jadi sama sebenarnya dua-duanya, intinya adalah bahwa Allah dan Rasul meninggalkan kepada kita dua hal yang kalau kita ambil itu kita tidak akan tersesat selama-lamanya. Atau dalam hadis yang lain, dalam lafaz yang lain, tidak akan tersesat selama-lamanya selama berpegang pada keduanya. Apa? Kitabullah wa sunnah. Maka dua ini adalah dalil paling utama di dalam Islam. Di antara dua dalil ini menunjukkan dua dalil yang lain. Apa yang dua dalil yang lain? Atau sumber hukum Islam yang lain? Yang pertama, yang ketiga adalah ijma' para sahabat, yang keempat adalah qiyas. Maka ini adalah 4 sumber pengambilan hukum Islam. Adapun dalil-dalil Israiliyat itu tidak termasuk sumber hukum Islam. Tapi menurut para ulama, kita tidak tolak, juga kita tidak percayai 100%. Artinya itu dijadikan sebagai wacana saja. Apa itu misalnya dalil-dalil Israiliyat? Misalnya cerita-cerita orang-orang Bani Israel yang dimaktubkan di dalam Alkitab mereka. Itu kan ada cerita-cerita. Nah, maka cerita-cerita itu kita tidak tolak dan juga kita tidak percaya sebagai sumber hukum Islam. Tapi kita dijadikan sebagai wacana saja. Jadi kalau dijadikan sebagai wacana, boleh. Nah, ini dari dalil-dalil Israiliyat, diambil dari Alkitab dan sebagainya. Ini cerita tentang keturunan Nuh. Jadi cerita tentang keturunan Nuh pasca banjir besar itu, maka ada 3 anaknya yang selamat. Yang anaknya yang pertama namanya Sem, anak yang kedua namanya Ham, anak yang ketiga namanya Yafet. Nah, jadi kalau dilihat ini petanya mereka. Yang warna hijau, ini kalau misalnya dilihat H-A-M, Ham. Ini daerahnya Ham. Yang warna merah, ini kalau misalnya dilihat S-H-E-M, Syam atau Sem. Sem atau Syam atau Sam sama. Yang atas ini daerahnya Yafet. Tulisnya J-A-P-H-E-T, jadi Yafet. Ini daerahnya Yafet. Nah, ini menurut orang-orang itu. Nah, dan kalau dilihat huruf-huruf kecilnya ini juga dilihatkan nama anak-anaknya Yafet siapa aja. Nama anak-anaknya Sem siapa saja. Nama anak-anaknya Ham siapa saja. Nanti dari keturunan Sem, ini kemudian lahirlah Nabi Ibrahim. Atau dalam bahasa mereka, Abraham. Dari Ibrahim kemudian ada 2 anak yang terkenal, Ishak dan Ismail. Ishak kemudian melahirkan Yakub, Yakub kemudian melahirkan Musa, Musa kemudian terus-menerus sampai kemudian zamannya Isa. Sedangkan dari jalurnya Ismail kemudian datang Nabi Muhammad. Jadi itu semua dari jalurnya Syam. Nah, jadi kalau bisa kita lihat lagi, ini yang lebih jelas lagi petanya. Nih, yang lebih jelas. Kalau peta dunia itu ternyata kita lihat, itu terbaginya bukan bukan timur dan barat seperti sekarang. Kalau zaman sekarang kan timur dan barat. Timur itu Asia, barat itu Eropa. Kan itu kan ya. Nah, zaman dulu tidak. Zaman dulu kalau teman-teman lihat dunia yang kita lihat sekarang, ini kalau dunia extended yang sudah saya bilang ada Indonesianya. Walaupun zaman dulu itu tidak dikenal yang namanya Indonesia karena belum ada dalam sejarah mencatat adanya Indonesia itu paling awal mungkin tahun 600 atau 700-an. Itu pun bukan Indonesia tapi pulau Syamatirah, Sumatera. Gitu kan ya, bukan Indonesia karena Indonesia belum ada. Syamatirah itu tercatat kira-kira 700-an. Nah, tapi kalau misalnya dilihat ini dunia zaman dulu, masih bisa nangkep ya, masih bisa bayangin ya. Ini dunianya di mana ya? Jelas ya. Ini di mana nih? Bingung ya? Oke. Ini Jazirah Arab. Ya, ini lihat nih, ini Jazirah Arab. Kelihatan ya?
Ini Jazirah Arab. Ini apa nih? India. Indonesia masih di sini, jelas ya? Oke, kalau sudah bisa baca peta, ini penting soalnya, supaya teman-teman bisa ngerti. Nah, zaman dulu dunia itu tidak dibagi timur dan barat, enggak. Tapi dibaginya utara, selatan. Dan bedanya apa? Coba lihat, ini wilayahnya Yafet yang warna kuning ini. Wilayahnya bagian utara kan ya? Dan semua wilayahnya itu dibatasin oleh yang namanya gunung-gunung. Coba lihat nih, dari sini nih. Lihat kan ada yang agak tebel ya. Itu kalau dalam kartografi, itu artinya gunung. Nah, ini agak tebel-tebel nih, lihat. Dari utara, sebelah barat, terus ke sebelah timur, ini semua dibatasin gunung semua. Bisa dipahami ya? Nih, lihat nih, gunung semua nih. Sampai dari ujung sampai ke ujung. Artinya apa? Wilayah utara sama wilayah bagian selatan, itu dibatasin oleh gunung. Yang hidup di atas gunung, siapa? Orang-orang Yafetik. Yang hidup di tengah-tengah gunung adalah orang-orang Semit atau keturunan Sem. Yang hidup di sebelah selatan itu orang-orang Hamid atau keturunan Ham. Bedanya apa? Bedanya begini. Kalau digambarkan dalam gambar-gambar zaman dulu, Yafetik atau keturunan Yafet itu hidungnya pesek, matanya agak sipit. Jelas ya? Itu semua bagian utara seperti itu. Ya. Dan antum jangan bangga dulu, karena termasuk antum tuh sebenarnya yang tadi itu ya, itu keturunan Yafetik juga, cuma di situ digambarkan keturunan Semit, dan itu nggak mungkin. Ya, antum nggak mungkin keturunan Semit. Ya, gitu. Karena kalau keturunan Semit itu sudah jelas dia mendiami wilayah jazirah sama wilayah pertengahan. Jadi orang-orang mana digambarkan dalam buku-buku sejarah, Semit itu matanya belok, hidungnya mancung, rambutnya agak ikal, kadang-kadang pirang. Jelas ya? Jadi keturunan siapa? Zaman sekarang mereka yakini itu adalah keturunan Persia, Arab, Romawi, itu Semit. Jelas bukan antum kan ya? Gitu ya, jelas ya. Nah, Yafetik itu digambarkan sipit, lalu kemudian jenggotnya tebal, sering digambarkan pakai kuda, dan digambarkan pakai sendal dari bulu. Karena kenapa? Wajar. Lihat hidupnya di mana? Wilayah bagian utara. Maka kalau teman-teman lihat zaman sekarang pun Google, di atas gunung itu semua wilayah ekstrim. Mulai Rusia, Mongolia, Cina, Korea, Jepang, sampai kemudian Norwegia, Skandinavia, UK, dan sebagainya. Itu semua wilayah bagian utara. Jelas ya? Sedangkan wilayah Hamid itu digambarkan dengan jelas. Orangnya hitam. Orangnya hitam, keriting. Gitu ya? Jelas ya, jadi antum kemungkinan yang mana? Ya kalau nggak yang atas, yang bawah. Ini kemungkinan tengah-tengah gitu ya. Kalau tengah-tengah itu yang bening-bening ya, gitulah kira-kira gitulah. Nah, jadi itu adalah pembagiannya. Nah, makanya ini berkaitan ketika seseorang membahas tentang bani-bani ini, mereka sebut kalau di Eropa, mereka sebut orang-orang utaranya adalah the Northern Tribe. Lah kenapa? Karena Northern Tribe ini senantiasa datangnya dari utara dan mereka punya ciri khas. Ciri khasnya apa? Kasar, suka perang, mereka penunggang kuda dan ganas. Makanya kemudian kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menggambarkan mereka namanya kaumnya Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj ini bukan hanya bahasa Arab, tapi jauh sebelumnya ketika Injil itu turun, maka Alkitab sebelum Injil, Taurat itu sudah menyebutkan nama mereka adalah Gog dan Magog. Jadi Gog dan Magog ini adalah keturunannya Yafetik. Jadi Yafetik itu punya anak, Yafet itu punya anak, salah satu anaknya namanya Gog, yang lain namanya Magog. Juj dan Ma'juj atau Ya'juj dan Ma'juj. Jelas ya sampai di sini ya. Nah, maka kemudian kalau teman-teman baca setiap hari Jumat sekarang surat Al-Kahfi, itu ada ulama-ulama yang membahas ketika membahas tentang ayat-ayat terakhir suratul Kahfi itu ketika Zulkarnain itu diutus ke satu tempat, lalu kemudian diutus ke tempat yang lain, kemudian diutus lagi ke tempat yang satu lagi. Awalnya diutus ke tempat matahari terbit, kemudian diutus ke tempat matahari terbenam, kemudian diutus lagi ke tengah-tengah dunia. Nah, menurut mereka yang terakhir diutus ke tengah-tengah dunia itu, kalau saya timur dan barat, akhirnya di hari yang terakhir diutusnya di daerah sini. Ada di daerah sini, maka diutus untuk apa? Untuk menghalau Ya'juj dan Ma'juj. Disewa sama orang setempat, menghalau Ya'juj dan Ma'juj membangun sebuah benteng. Yang waktu itu diceritakan di dalam Al-Quran, Zulkarnain membangun bentengnya dengan batu kemudian di casting dengan tembaga. Gitu kan ya, tembaga yang dipanaskan kemudian jadi tembok yang kuat yang nggak mungkin lagi ditembus waktu itu. Nah, ceritanya menurut para ulama, ketika Zulkarnain bangun tembok itu, ya, ulama mana? Sejarawan, salah satunya Ibnu Katsir, menceritakan ketika kemudian Zulkarnain bangun tembok itu berdasarkan dalil-dalil yang mereka kumpulkan itu atau cerita-cerita yang mereka kumpulkan, maka ketika dibangun tembok, dihalau Ya'juj dan Ma'juj ada yang ketinggalan.
Yang ketinggalan itu siapa? Yang ketinggalan itu namanya Bani Turk. Asal katanya taroka. Taroka artinya meninggalkan dalam bahasa Arab. Turika artinya ditinggalkan. Turkan itu artinya tertinggal. Artinya ada yang ketinggalan Bani Turk. Nah, Bani Turk itulah yang sekarang jadi Turki yang sekarang. Jadi ceritanya begitu. Nah, itu adalah sedikit cerita kenapa kalau sampai sekarang, kalau teman-teman lihat ya, utara, selatan, gunung semua. Di antara gunung-gunung itu ada lembah, kadang-kadang tempat mengalirnya sungai. Nah, disitulah tempat orang-orang yang utara itu nyerang ke bawah, Ya'juj dan Ma'juj itu. Nah, makanya kalau kita lihat, pernah tahu Great Wall? Tahu Great Wall? Tembok besar Cina, letaknya di mana? Menghalangi utara sama selatan, pinter gitu kan ya. Tembok besar Cina letaknya di Cina, bagus gitu kan ya. Itu jawaban yang paling tidak masuk akal. Nah, jadi letaknya di mana? Letaknya di sini, sebelah utara selatan nutup itu. Tembok di sini juga ada, yang katanya bekas Zulkarnain. Ini namanya Darial George. Itu ada gunung yang sangat tinggi sekali. Ada lembah, tempat mengalirnya sungai. Di situ dibangun tembok juga. Di bagian sebelah utara dibangun tembok juga untuk menahan serangan orang-orang Hun, serangan orang-orang Viking dan sebagainya. Nah, maka juga di sini bagian sini. Inggris juga sama, dibangun serangan untuk menahan serangan-serangan orang-orang utara juga. Nah, artinya adalah apa? Orang utara itu memang ganas-ganas, gitu kan ya, suka nyerang ke bawah dan akhirnya salah satu tertinggal. Oke, sampai di situ kelar ya. Oke, sejarahnya kemudian berlanjut ketika masa khilafah. Jadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, beliau itu pernah berkata, ada satu tempat di sebelah Tigris dan Eufrat, kata Rasulullah, yang tempatnya itu ditanami banyak sekali pohon-pohon kurma dan dihuni oleh satu bani namanya Bani Konturo. Bani Konturo ini Bani Turki juga. Nah, kata Rasulullah, jangan perangi mereka selama mereka tidak memerangi kalian. Lah kenapa? Karena orang-orang ini ganas. Maka orang-orang ini tidak diperangi oleh siapapun sampai zamannya Khalifah Utsman. Khalifah Utsman ini ketemu sama mereka yang waktu itu lagi pergi dari tempatnya. Mereka kan nomaden ya, perginya jalan-jalan terus kerjaannya. Pergi dari tempatnya, ketemulah kemudian pemerintah Khalifah Utsman di sini, daerah sini. Nah, ini daerah sebelah timurnya daripada kekuasaan Khalifah Utsman itu di daerah sekitar Uzbekistan. Nah, ketemu kemudian direkrut masuk Islam. Sebagaimana juga hadis Rasulullah katanya bahwa Bani Konturo ini ada 3 golongan. Satu, mereka tetap akan bersama dengan nenek moyang mereka dan mengambil agama nenek moyang mereka. Yang kedua, memerangi kaum muslim. Yang ketiga, justru masuk Islam dan menjadi penolong-penolong di dalam Islam. Nah, akhirnya ketemulah kemudian mereka kemudian masuk Islam dan akhirnya mereka kemudian membantu khilafah pada saat itu. Terus-menerus membantu khilafah sampai zamannya Umayyah, zamannya Abbasiyah, dan akhirnya orang-orang Turki ini mencapai puncak kejayaan ketika jadi pengikut Islam itu ketika zamannya Abbasiyah. Kapan? Ketika zamannya Mu'tasim Billah. Jadi kalau teman-teman tahu, sewaktu kita misalnya lagi aksi atau kita lagi misalnya nulis tentang sesuatu, tentang kezoliman terhadap kaum muslim, itu kan biasanya sering disebutkan Mu'tasim. Mu'tasim itu adalah seorang khalifah yang dia ini agak ekstrim. Lah kenapa ekstrim? Dia kalau ngangkat panglima perang, Amirul Jihad, itu diajak gulat dulu sama dia. Kalau misalnya menang, baru diangkat jadi Amirul Jihad. Kalau misalnya dia yang menang, nggak diangkat. Paham teman sekalian? Dan setelah dia menang, misalnya setelah Amirul Jihad ini menang, biasanya disuruh gigit tangannya dulu. Kalau bisa tembus ke tangannya, berarti diangkat jadi Amirul Jihad. Kalau enggak diangkat. Lah kenapa? Orangnya agak ekstrim. Kuat, hebat, dan orangnya senang perang. Ini Mu'tasim. Tapi di zamannya ada suatu kekurangan juga. Apa kekurangannya? Mu'tasim ini zolim secara pribadi. Dia menangkipi para ulama dan dia mengambil mazhab Mu'tazilah menjadi mazhab negara pada saat itu. Nah, sehingga negara pada saat itu mengadopsi bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Maka yang tidak setuju dengan pemahaman dia, itu ditangkap kemudian dipenjarakan. Salah satu yang dipenjarakan adalah Ahmad bin Hambal, yang kita kenal dengan Imam Ahmad, sang Hujjatul Islam, sang pembela Islam. Nah, tapi orang ini, walaupun dia zalim secara pribadi, dia menegakkan Islam. Maka ketika di zamannya ada seorang wanita, itu ditarik kerudungnya, di kota Amuria, di daerah Romawi, maka dia mengerahkan pasukan yang pangkalnya ada di Baghdad dan ujungnya ada di Amuria untuk membela kehormatan seorang muslimah yang ditarik kerudungnya. Jadi bisa bayangin ya, Mu'tasim yang kayak gitu aja, kalau misalnya sudah diganggu keislamannya, dia mengerahkan pasukan luar biasa. Nah, di zamannya Mu'tasim ini, karena dia berlaku zalim pada ulama, dia tidak populer di kalangan orang-orang Arab dan orang-orang Persia yang masuk Islam pertama-tama.
Maka dia merasa nggak aman, maka dia pindahkan ibu kota 88 km di Baghdad, sebuah kota namanya Samarra. Samarra ini artinya Sarro Manro'a. Dan di kota Samarra ini, dia merekrut orang-orang Turki menjadi pengawal-pengawal utama dan menjadi pekerja-pekerja utama. Sampai-sampai orang-orang Arab pada saat itu berkata, kami bingung, ini adalah Daulah Abbasiyah atau Daulah Turkiyah. Karena saking banyaknya pekerja-pekerja Turki yang ada di situ. Bisa dipahami teman-teman sekalian. Jadi awalnya kan orang Turki kan ketemu sama orang Arab, mereka jadi budak. Mereka jadi satpam lah kira-kira begitu. Mereka jadi anggota keamanan lah kira-kira gitu, ditempatkan di perbatasan-perbatasan. Di zamannya Mu'tasim, mereka jadi pekerja-pekerja di ibu kota. Yang waktu itu dipindah dari Baghdad ke Samarra. Nah, ketika mereka dipindah itu, mereka mendapatkan kekuasaan-kekuasaan yang banyak, akhirnya menjadi gubernur-gubernur perbatasan. Dari situlah orang-orang Turki punya kekuatan yang bersifat de facto. Jadi kekuatan de jure-nya secara hukum kekuatannya masih di Abbasiyah, tapi secara de facto kekuatan kenyataannya itu sudah dipegang oleh orang-orang Turki di zamannya Mu'tasim. Oke, nah kalau gitu kita lihat lagi. Setelah itu terjadi, maka muncullah banyak sekali orang-orang yang pergi ke perbatasan. Salah satunya yang pergi ke perbatasan itu adalah Bani Oghuz yang akhirnya menjadi Bani Saljuk. Jadi kalau teman-teman tahu Saljuk, nah mulainya dari situ. Kapan mulainya Bani Saljuk itu? Ya mulainya 900-an, 1000-an sudah ada Bani Saljuk. Yang paling terkenal itu yang di depan namanya Sultan Alp Arslan. Nama aslinya Muhammad. Panggilannya Alp Arslan. Alp Arslan artinya singa gunung. Itu Alp Arslan. Jadi kalau misalnya mau ngasih nama Arslan, itu namanya itu Aslan ya. Gunung, singa gunung. Nah jadi nama aslinya Muhammad, lalu kemudian dia merangsek terus-menerus, akhirnya dia menguasai daerah Romawi. Jadi teman sekalian, dulu ini daerah namanya daerah Romawi. Ini juga daerah Romawi. Konstantinopel di sini, ini daerah Romawi. Makanya mereka sebut Sultanate Saljuk of Rome. Jadi Kesultanan Saljuk yang mendiami wilayah Romawi. Mulai kemudian menaklukkan Asia Kecil. Ini namanya Asia Kecil atau Anatolia. Nah ini Asia Kecil dia taklukkan. Dan pada tahun 1071, Alp Arslan ini karena wilayahnya bertambah terus-menerus, Raja Konstantinopel atau Kaisar Konstantinopel namanya Romanus ini nggak senang. Maka kemudian dia pikir ini saatnya kita mengakhiri kekuasaan orang-orang Islam. Gimana caranya? Dia kerahkan pasukan 200.000 pergi ke kemudian perbatasan daerah Manzikert namanya. Lalu kemudian dia menantang Alp Arslan. Dan Alp Arslan ini orangnya cinta damai. Maka dia kirim surat. Kami nggak mau perang. Lah kenapa? Karena dia belum siap sebenarnya untuk melawan pasukan inti daripada orang-orang Romawi. Akhirnya dia ajukan permintaan damai. Permintaan damainya ditolak, akhirnya mereka berperang di daerah Manzikert, di daerah Malazgirt yang sekarang. Nah ini di sini Manzikert 1071. Dalam peperangan ini ternyata Alp Arslan itu pasukannya cuma 20.000, orang Romawi pasukannya 200.000, 10 kali lipat. Ternyata apa terjadi? Yang terjadi Romawi kalah. Romawi kalah, kaisarnya ditangkap, kemudian kaisarnya dibawa ke depan Alp Arslan. Kemudian Alp Arslan tanya begini, kalau seandainya kamu jadi saya, kira-kira kamu saya apain? Paham nggak maksudnya? Jadi kalau kamu jadi saya, kira-kira kamu saya apain? Kaisar tuh jawab, kalau nggak saya bunuh, kamu saya arak di tengah-tengah kota Konstantinopel untuk menyatakan bahwa kamu itu hina dan kamu itu kalah. Maka Alp Arslan berkata, saya akan melakukan sesuatu yang lebih hina daripada itu. Loh apa itu? Lalu Alp Arslan berkata, kamu saya bebasin. Lalu dibebasin sama dia, tapi nggak sekedar dibebasin, dia diarak pergi ke kota Konstantinopel pakai bendera la ilaha illallah. Itu yang dituliskan oleh Ibnu Katsir dalam kitab Tarikhur Rusul wal Muluk. Jadi bagaimana kemudian ketika Kaisar Romanus itu, anda bisa bayangin ya, diarak dari Malazgirt ini, Manzikert, ini kalau naik pesawat kira-kira 1,5 jam ke Konstantinopel, ke Istanbul yang sekarang, jalan kaki, diarak pakai bendera la ilaha illallah. Nah kejadian ini teman-teman sekalian, diaraknya Romanus ini, kejadian inilah yang menjadi cikal bakal terjadinya perang salib. Jelas ya? Jadi perang salib itu mulainya dari situ. Jadi semenjak kisah itu terjadi, diaraknya Romanus Diogenes itu kemudian ke kota Konstantinopel dengan bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, gitu kan ya. Maka ketika itu kemudian orang-orang Kristen menyaksikan, muncul orang Yahudi di kota Roma namanya Peter the Hermit, itu memprovokasi orang-orang yang ada di sana dengan mengatakan antikristus sudah muncul. Jadi antikristus sudah muncul, orang-orang pelawan Kristus sudah muncul, Dajjal, bahasa mereka Dajjal sudah muncul. Orang-orang muslim yang suka makan anak-anak, orang muslim yang suka pakai kalung dari tengkoraknya anak-anak, suka membunuh orang, memperkosa orang, suka makan darah dan sebagainya. Nah itu kemudian fitnahnya mereka, sehingga dari situlah disusun perang salib yang akhirnya digagas tahun 1098 di kota Pisa.
Bisa difahami ya, kota Pisa tahu? Yang ada menara Pisanya. Nah, di situ kemudian 1998 berlanjut 200 tahun berikutnya gara-gara peristiwa tadi. Ini sejarah ya yang ditulis oleh Ibnu Katsir. Nah, jadi ketika ini kemudian bisa kita lihat, maka kejadian-kejadian ini menjadi kemudian awal daripada kejadian-kejadian yang lain. Tapi sayangnya Kesultanan Saljuk ini terus-menerus kemudian membela Islam, terus-menerus membela Islam, termasuk pembelaan yang besar yang mereka lakukan adalah ketika mereka memerangi orang-orang Turki juga, saudara mereka, tapi yang Syiah. Jadi orang-orang Turki itu terbagi dua, ada Bani Saljuk, ada Bani Buwayhid namanya. Nah, Bani Buwayhid ini Syiah dan dimanfaatkan oleh Fatimiyah sama dimanfaatkan oleh Bizantium, oleh Konstantinopel untuk memerangi orang-orang Muslim. Nah, maka ketika mereka sudah memerangi terus-menerus, tapi sayangnya ada satu petaka yang terjadi pada 1258. 1258 sebagaimana digambarkan di sini, ini adalah penghancuran kota Baghdad, sekaligus penghancuran ibu kota khilafah pada saat itu. 1258, hancurnya kota ini menjadi hancurnya khilafah pada saat itu yang menjadi vakum. Ketika vakum, orang-orang Saljuk lah yang harus menghadapi orang-orang ini. Lah kenapa bisa hancur? Sudah dikatakan dalam sejarah-sejarah, karena pada saat itu, dalam kitab Muqaddimah diceritakan ketika orang Arab awal-awal hidup itu, mereka kan tidak pakai pagar. Mereka tidak pakai, kemewahan-kemewahan. Di mana-mana mereka bawa pisau, di mana-mana mereka bawa pedang. Kalau makan tinggal nyari, kalau misalnya ada yang perang, mereka bisa hadapi. Tapi ketika zamannya Abbasiyah ini, mereka sudah hidup terlalu mewah. Rumah dipagerin, gitu kan ya. Makanan ditumpuk-tumpuk, nggak bisa lagi perang, nggak bisa lagi bela diri. Maka ketika Tartar datang ke sana, Temujin, Genghis Khan itu kemudian datang ke sana, Baghdad habis. Dihabisi oleh orang-orang Mongol. Lah kenapa? Karena orang-orang Muslim sudah tidak bisa lagi untuk membela dirinya. Sedangkan pasukan-pasukan Turki ditempatkan di perbatasan. Sehingga habis semua. Bahkan dalam satu cerita dikisahkan ketika orang-orang Mongol datang ke Baghdad, mereka menemukan ada seseorang yang bersembunyi di balik tempat minum itu apa? Gentong itu. Nah, jadi bersembunyi di balik gentong itu, kemudian diangkat gentongnya terus ada orangnya. Lalu orangnya dibilang, "Sebentar ya, ini pedang saya lagi patah, saya mau ngambil pedang dulu baru saya bunuh kamu." Nah, dia nggak pergi mana-mana. Sampai diceritakan begitu. Nah, kenapa? Saking mereka tidak bisa membela diri sendiri. Nah, 1258 ketika ini hancur, Saljuk pun ikut turun. Lah kenapa? Karena menghadapi serangan orang-orang Mongol. Ketika Saljuk turun, maka muncul yang baru. Nah, ini yang kemudian kita ceritakan. Namanya Kesultanan Utsmani. 1258, Baghdad hancur, seseorang lahir. Namanya Utsman Bey atau Utsman Ghazi. Yang akhirnya menjadi pendiri daripada Kesultanan Utsmani. Nah, Kesultanan Utsmani ini muncul ketika tahun 1290-an something, gitu kan ya. Ketika Utsman yang masih muda ini, dia ternyata berhasil menunjukkan kepemimpinan yang luar biasa. Menghalau orang-orang Mongol, merebut kembali wilayah-wilayah Islam dikuasai Mongol, kemudian dia mengumpulkan orang-orang yang setia sama dia, muncul namanya Kesultanan Utsmani. Dan salah satu yang pertama dikuasai adalah Bursa. Nah, ini adalah makamnya Utsman Ghazi. Ini foto eksklusif saya, asik, gitu kan ya. Ini makamnya Utsman Ghazi. Jadi kita bisa lihat, Utsman Ghazi ini orangnya luar biasa ngeri. Lah kenapa? Jadi ketika saya ke sana tuh saya bayangin begini. Kita itu hidup di satu zaman yang sebenarnya ini bukan zaman kita. Paham maksudnya? Karena kenapa? Karena zaman ini sebenarnya dipersiapkan untuk anak-anak kita. Itu yang dipikirkan oleh Utsman Ghazi. Makanya Utsman Ghazi ini punya bapak namanya Ertuğrul. Ertuğrul ini benar-benar menanamkan satu hal pada anaknya. Dan itu dicatat dalam wasiatnya Ertuğrul pada anaknya. Apa wasiatnya? Ertuğrul bilang begini. Ertuğrul pertama-tama, ketika dia sudah punya anak Utsman Ghazi ini, dia memilihkan satu syekh yang paling pintar di zamannya namanya Edebali. Dan pesan bapaknya kepada anaknya itu, kamu boleh bantah saya, tapi jangan pernah bantah gurumu. Itu ditulis dalam wasiatnya. Yang kedua, kamu boleh buat saya sedih, tapi jangan buat sedih gurumu. Kalau seandainya kamu melawan gurumu, kamu tidak akan saya akui sebagai anak. Karena kenapa? Guru lebih penting daripada orang tua. Lah kenapa? Ilmu lebih penting daripada keturunan bagi Ertuğrul bapaknya. Maka nggak heran Utsman ini sangat-sangat menghormati Syekh Edebali. Pada gilirannya, Utsman ini yang bukan siapa-siapa menanamkan dasar yang sangat penting terhadap keturunan-keturunannya tentang ketaatan pada Allah dan tentang penaklukan Konstantinopel. Jadi bisa dibayangin ya teman sekalian ya. Jadi anak-anak yang hebat itu dari anak-anak yang bangga pada bapaknya. Yang bangga pada kerjaan bapaknya. Jadi kalau bapaknya nggak ada yang bisa dibanggain, anaknya mau jadi apa? Paham ya? Nah, tapi Utsman Ghazi ini orangnya memang ngeri, luar biasa. Lah kenapa? Ini di makamnya dipasang satu bendera yang merupakan bendera dia. Ini aliwannya di zamannya dia, kira-kira gitulah.
Nah, jadi benderanya warnanya merah. Saya nggak tahu kenapa warnanya merah. Mungkin karena orang-orang yang fetish senang yang merah-merah gitu kan. Orang Cina, Rusia gitu kan ya. Orang Turki itu senang yang merah-merah. Tapi yang penting bukan warna benderanya. Tapi coba lihat, ini bendera tahun 1335 di zamannya Orhan, anaknya dia. Tapi Orhan mengklaim ini adalah bendera bapaknya, yaitu adalah Osman Bey. Lihat bagaimana kemudian tulisannya. Paling atas Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, yang di atas Allah, sebelah kiri Muhammad. Kelihatan nggak? Ya nasib kalau gitu ya. Sebentar, saya liatin ya. Bentar. Bayangin aja ya. Nih, Allah kelihatan? Nggak kelihatan Allah. Nggak kelihatan ya? Ya udah, bayangin aja ya. Ini ada Allah, ini ada Muhammad, ini ada Abu Bakar, ini ada Umar, ini ada Utsman, ini ada Ali, ini ada Hasan, ini ada Hussein. Ya, jadi menjelaskan posisi mereka bahwa posisi mereka adalah Sunni. Bukan Turki yang satunya yang Syiah. Oke ya. Di atasnya ini tulisannya Bursa Yurdu, artinya perjanjian bursa atau waktu itu adalah benderanya bursa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Itu tulisannya yang di bawah. Ini yang pertama Bismillahirrahmanirrahim, yang kedua Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, yang ketiga Inna fatahna laka fatham mubina. Dari awal itu sudah dipilih, ya. Jadi ayat itu sudah Inna fatahna laka fatham mubina. Yang di bawah lebih ngeri lagi ayatnya. Wajahidu fisabilillah. Paham ya? Jadi bisa kebayang nggak ketika Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel, kenapa dia benar-benar keras kepala? Karena pendahulunya kayak begini. Paham ya? Dulu kakek-kakekmu itu adalah orang yang nulis begini gitu maksudnya. Dulu bapak-bapakmu adalah orang yang menanamkan dalam benderanya itu Inna fatahna laka fatham mubina. Ketika Anda pengen dikuasakan oleh Allah tentang satu tempat, Anda pengen dimenangkan oleh Allah, wajahidu fisabilillah, maka berjihadlah di jalan Allah. Tapi kalau Anda nggak mau berjihad, Allah nggak akan menangguhkan kemenangan. Paham nggak maksudnya kira-kira? Itu bapaknya kayak begitu. Yang pertama-tama Osman Ghazi, nah itu adalah di makamnya dituliskan begitu. Maka wajar ketika anak-anaknya semuanya punya mental yang mengerikan seperti itu. Jelas ya? Jadi inna fatahna laka fatham mubina, lalu di bawahnya wajahidu fisabilillah. Ini makamnya Orhan, anaknya. Jadi di masa Orhan inilah kota Bursa ditaklukkan pada 1326. Awalnya adalah punyanya Yunani, namanya Prusa, diganti menjadi Bursa. Dan Orhan ini nggak main-main. Orhan ini dikisahkan dalam tarikhnya Ibnu Battuta, itu bahwa Orhan ini tidak pernah berdiam diri dalam satu tempat selama 1 bulan penuh. Tidak pernah. Jadi kalau misalnya nonton Sulaiman the Magnificent itu, Muhtasam Yuzil, yang di Indonesia dibahasakan King Sulaiman itu, diceritakan gimana itu ceritanya. Sulaiman cewekan terus gitu kan ya. Sulaiman cinta-cintaan dulu gitu ya. Nggak ada cerita. Yang ada adalah dikisahkan dalam tarikhnya Ibnu Battuta bahwa Orhan, pendahulunya Sulaiman itu tidak pernah berdiam diri dalam satu tempat selama sebulan. Kerjanya apa? Pergi ke sini menaklukkan, pergi ke situ nyiapin tentara, pergi ke sini perang, pergi ke sini menaklukkan. Lalu apa? Lah benderanya kayak gitu. Bukan benderanya love is everything, bukan begitu. Paham ya? Inna fatahna laka fatham mubina wajahidu fisabilillah. Nggak ada cerita tentang cewek sama sekali. Jelas ya? Jadi tidak pernah berdiam diri di satu tempat selama sebulan. Sulaiman Al-Qanuni dikisahkan tidak pernah berdiam diri selain 3 bulan sekali pergi berjihad. Itu Sulaiman Al-Qanuni. Wajar Allah memberikan mereka kebaikan-kebaikan yang banyak. Lah kenapa? Karena mereka tahu inna fatahna laka fatham mubina, syaratnya adalah wajahidu fisabilillah. Nah, kalau kemudian kita lihat lagi, ini adalah bendera kemudian yang mereka pakai. Jadi khasnya bendera Utsmani itu selalu ada itu tuh, inna fatahna laka fatham mubina. Kalau nggak ayat itu, yang dipakai adalah nasrum minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin, gitu kan ya. Jadi itu yang kemudian dipakai. Sama ayat tentang penaklukan, ayat tentang kemenangan, ayat tentang kebaikan. Yang tengahnya tetap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi itu bukan bendera ISIS ya, jelas ya. Ini benderanya Utsmani. Lalu kalau ini apa? Ini lambang tulip. Ya, jadi itu lambangnya tulip bagi mereka. Nah, kalau gitu kita lihat lagi benderanya kayak gimana lagi. Nah, ini salah satu benderanya. Ini bendera Utsmani yang dipakai ketika Perang Dunia Pertama. Kebayang nggak gentarnya musuh ketika melihat bendera ini? Gitu kan ya? Bendera yang mencirikan bahwa ini semangatnya dan kalau mati nggak ada masalah. Lah kenapa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan yang menarik di kota Bursa, setelah mereka menguasai kota Bursa, mereka mulai membentuk ciri-ciri khas peradaban Islam di situ. Ini adalah apa ya namanya ya?
istana, bukan istana tapi ya, pusat pemerintahan pertama di Bursa. Jadi pusat pemerintahan pertama Islam Utsmani yang ada di Bursa, ini tempatnya. Namanya sekarang Yesil Jami. Yesil itu artinya hijau, Jami itu artinya masjid. Ini Yesil Turbah, artinya makam hijau. Tapi yang penting ininya nih. Lah kenapa penting? Di dalamnya teman sekalian. Jadi kalau kita lihat dalamnya, masuknya dari sini. Masuknya dari sini. Ini ada dua kubah yang sama. Dulu ceritanya, ini tempatnya masjid, ini tengahnya, di sini ada sadirwan. Sadirwan itu sebuah air mancur kecil. Bagi orang-orang lain ternyata, bagi orang yang datang nyangkanya di sini tempat wudhu, ternyata bukan. Ini adalah tipikal bagaimana tempat pemerintahan pertama dalam Kesultanan Utsmani. Ceritanya gimana? Di sini dua ini tempat rapat sultan sama wazir-wazirnya atau sama pembantu-pembantunya. Jadi tempat rapat sultan sama menteri-menterinya, gampangnya gitu. Sebelah sini, ini tempat penghakiman. Di sini ada ruang kecil, ini tempat hakim. Paham ya? Tempat kodi ngasih keputusan. Ini tempat hakimnya, ini tempat sholat, tengah-tengah tempat orang nunggu. Di atas, lantai atas ini ada tempat sultan dengerin ketika menteri-menterinya lagi memutuskan sesuatu. Sesuai atau tidak dengan hukum Islam. Dan tengah-tengah air mancur buat apa? Air mancur untuk dihidupin supaya kalau ada orang ngobrol di kiri dan di kanan, di belakang dan di depan nggak kedengeran. Paham teman sekalian? Jadi kalau ada pembicaraan rahasia itu tidak kedengeran. Itu adalah bagaimana arsitekturnya mereka. Dan ini kalau kita lihat dalamnya, nah ini kira-kira begini. Ini masjidnya. Ini masjidnya. Jadi tempat dipakai untuk sholat. Jadi tempat pemerintahan itu yang paling besar apa? Masjid. Paham ya? Kalau kita tempat pemerintahan yang paling kecil musola gitu ya. Masya Allah. Nah jadi ini tempat yang paling besar, tempat sholat. Nah yang saya bilang tempat sebelah kiri dan sebelah kanan ini tempat kantor administrasi. Belakangnya nanti baru kita lihat. Ini tempat-tempat ini, tempat apa ini? Tungku, bukan. Ini tempat-tempat ini kalau di zamannya Rasul, Ahlus Suffah. Jadi kalau tempat Ahlus Suffah di Masjid Nabawi itu direplikasi di sini bentuknya begini. Ahlus Suffah, tempat naruh makanan. Jadi pagi-pagi subuh-subuh suatu waktu Rasul pernah selesai perang Khandaq kalau saya nggak salah, Rasul pernah nanya pada Abu Bakar dan para sahabat yang lain ba'da sholat subuh. Rasul nanya begini, siapa di antara kalian yang sekarang sudah melakukan sedekah subuh? Nggak ada yang jawab. Abu Bakar, saya Rasulullah. Terus kemudian ditanya lagi, siapa yang sudah mengunjungi sahabatnya yang sakit? Yang lain nggak ada. Loh gimana mengunjungi? Orang ini baru subuh kok. Saya Rasulullah. Kata Abu Bakar. Kemudian ditanya lagi, siapa yang sudah puasa hari ini? Yang lain udah pada capek. Saya Rasulullah. Nah dari situ Abu Bakar mengatakan bahwa dia sudah melakukan semuanya. Kok bisa kamu melakukan itu? Karena tadi pagi sebelum subuh saya datang ke tempat teman saya yang sakit, kemudian saya sedekahin di sana, sekaligus saya hari ini puasa dan saya melakukan amal-amal yang lainnya. Setelah itu Umar berkata, Abu Bakar menyusahkan kita. Nah kenapa? Karena kita nggak akan bisa menyaingi Abu Bakar, paham ya? Nah karena Abu Bakar menetapkan standar yang tinggi sekali gitu loh maksudnya. Nah jadi di sini dia direplikasi. Jadi orang-orang ketika sholat subuh mereka bawa makanan, yang orang-orang kaya, mereka simpen di sini, masukin di sini. Setelah masuk mereka sholat. Ketika mereka pas sholat, orang-orang miskin datang. Kemudian ngambil makanan-makanan ini kemudian pulang. Nggak sholat jamaah dong ya, orang miskin namanya. Jadi gitu. Mungkin dia lagi lapar. Konsepnya adalah yang ngasih nggak tahu, yang ngambil juga nggak tahu siapa yang ngasih. Jadi keikhlasan di situ terjaga. Nah ini tempat-tempat makan. Ini adalah masjidnya. Ini keramik-keramiknya luar biasa ngeri. Ini adalah depannya, ini adalah belakangnya yang saya bilang tadi. Ini tempat kodi. Masuknya dari sini. Tempat kodi, ini sadirwannya, air mancur. Jadi kalau dihidupin, ngomong di sini nggak kedengeran ke sini, sini nggak kedengeran sini, sini nggak kedengeran sini, sini nggak sini. Ini tempat sultan mengawasi. Jadi sultan ngawasin kamu keputusan benar atau enggak. Kalau nggak benar kamu yang dihukum. Gitu ya. Tempat kodi memutuskan. Ini tempat rapat sekaligus tempat penghakiman, mahkamah. Ini tempat orang-orang nunggu. Masuknya dari sini. Keren ya, arsitekturnya Islam ya, kecil tapi mantap. Nah jadi kira-kira gitu. Nah ini kisah ketika sudah Bursa dikuasai, zamannya siapa tadi? Osman, Orhan, Murad, semua dikuasai. Murad punya anak namanya Biyazid. Biyazid itu sultan keempat, nih orangnya Biyazid. Nickname-nya Yildirim, kilat. Kenapa? Kerjanya bolak-balik Asia Eropa penaklukan. Asia Eropa penaklukan terus. Ankara dihabisin semua, bangun masjid di mana-mana. Termasuk Ulu Jami, dia juga yang bangun. Bukan Ulu Jami di situ ya, bukan ya. Ulu Jami di Bursa. Itu dia juga yang bangun. Ulu itu artinya awal, Jami artinya masjid.
kemungkinan besar orang Indonesia ngambil jami itu dari sana. Gitu ya. Jadi ulu jami dia bangun, pergi pulang, menaklukkan. Ketika dia 1394 kemudian membangun Anadolu Hisar yang ada di Konstantinopel untuk menaklukkan kota Konstantinopel. 1402 ketika dia lagi mengepung kota Konstantinopel, muncul pahlawan hebat lagi dari sebelah timur, keturunannya Genghis Khan yang masuk Islam, namanya Timurlang. Orangnya ini. Jelas ya? Orang mana dia? Dia yang sekarang keturunan Mughal. Tahu Mughal? Nah, India. Tahu Jalaluddin Muhammad Akbar? Tahu ya, bagus gitu kan ya. Kalau itu pasti tahu Joda Akbar gitu ya. Nah, itu Akbar, itu keturunannya dia. Akbar, itu keturunannya dia. Bapaknya itu ini namanya Timurlang. Timurlang ini cucunya Genghis Khan. Jelas ya? Jadi muncul pahlawan hebat, dia juga pengennya menyatukan Islam. Pikirannya begini, dia nulis dalam dalam buku hariannya. Agamaku satu, Tuhanku satu. Maka karena Tuhanku satu, agamaku satu, pemimpin juga harus satu. Yang lainnya aku taklukin semua. Jadi orangnya nggak jahat, cuma ya ambisius. Gitu ya. Maka dia nahan Bayezid, dia minta Bayezid menyerah, Bayezid nggak mau menyerah. Maka dia ditahan sampai mati. Nggak dibunuh. Ditahan sampai mati. Sepasca Bayezid meninggal, terjadi kekacauan dan perebutan kekuasaan. Biasalah. Maka yang kemudian menyatukan 10 tahun kemudian namanya Mehmed I, Mehmed Çelebi. Siapa Mehmed Çelebi? Kakeknya Muhammad Al-Fatih. Nah, Mehmed Çelebi menyatukan, kemudian punya anak namanya Murad. Murad kemudian menguasai di Edirne. Edirne kemudian dia punya anak di Edirne namanya Muhammad Al-Fatih. Yang ketika lahir lagi baca ayat tadi, Inna fatahna laka fatham mubina. Nah, kemudian terus berlanjut sampai kemudian yang kita kenal sekarang. Itu baru sesi 1 yang ada di bursa. Jadi di sini kalau bisa kita lihat, ini gambar-gambar sultan sebagaimana mereka gambarkan Sultan Utsmani. Lihat yang paling atas namanya Khan Osman Ghazi. Kenapa Khan? Kenapa Khan pakai KHN? Karena keturunan itu juga. Kan sudah saya bilang keturunan Bani Yafetik. Yafetik siapa? Mongol, Cina, Turki. Jadi hati-hati loh sama orang Yafetik loh. Ganas-ganas gitu ya. Utsman, yang berikutnya Orhan, yang kemudian atas jasa dia Islam masuk ke Eropa, menguasai kota Gallipoli. Lalu kemudian anaknya namanya Murad menguasai kota Edirne. Lalu kemudian anaknya lagi Bayezid yang tadi meninggal di tahanan. Lalu anaknya lagi namanya Utsman, Orhan, Murad, Bayezid. Anaknya yang menyatukan Islam lagi namanya Mehmed I atau Muhammad I. Anaknya lagi Murad II, bapaknya Muhammad Al-Fatih yang sebelah kanan selalu jadi yang paling nomor 7, Muhammad Al-Fatih. Jadi kalau Anda perhatikan mirip-mirip saya. Jadi katanya Muhammad Al-Fatih. Utsman 1 2 3 4 5 6 7. 7 lalu kemudian ke sini. Nah, ini namanya Bayezid lagi, Bayezid Khan. Ini adalah anaknya Muhammad Al-Fatih. Bayezid II. Bayezid II yang ini namanya Selim. Selim, Yahu Sultan Selim namanya. Selim the Grim. Nah, kenapa? Digambarkan nggak ada jenggotnya dan cuma punya kumis doang. Itu Selim selalu begitu. Dan biasanya digambarkan ngadepnya ke sebelah sono, tapi jarang-jarang digambarkan ngadepnya sebelah sini. Lah kenapa? Karena dia akan memamerkan anting-anting sebelah kirinya. Biasanya digambarkan ada anting-anting sebelah kiri. Kenapa anting sebelah kiri? Karena budak di zaman itu dicirikan dengan anting-anting sebelah kiri. Budak. Maka Selim itu mengatakan, karena saya juga hamba Allah dan saya budaknya Allah, saya juga pakai anting-anting. Nah, karena budaknya Allah. Kalau zaman sekarang alay gitu ya. Selim ini adalah khalifah pertama Utsmani. Jadi sebelum Selim ini nggak ada yang jadi khalifah. Sultan semua. Sultan semua. Selim, khalifah pertama, Sulaiman Al-Qanuni. Sulaiman the Magnificent. Sulaiman Al-Qanuni. Nah, ini bonus buat teman-teman sekalian, gambar-gambarnya. Ini adalah namanya Kuliesi. Jadi dreamnya saya tuh mau bangun kayak begini. Asik gitu kan ya. Amin gitu ya. Allah Maha Kaya kok gitu ya. Nah, ini namanya Kuliesi. Kuliesi itu adalah konsep pengejawantahan daripada Masjid Nabawi. Nah, kenapa? Karena di Masjid Nabawi itu semuanya terkandung di sana.
Baik ada masjid, ada tempat belajar hadis, tempat belajar Quran, tempat sifahane. Sifahane itu artinya taman, sifah itu artinya kesehatan. Taman kesehatan. Dulu Turki ketika zamannya Utsmani namanya sifahane. Rumah sehat, Darus Sifa, rumah sehat. Sifahane, taman sehat. Zaman sekarang Turki ganti rumah sakit, hastane namanya. Hasta itu artinya sakit, hane itu artinya taman, tamannya orang sakit. Di Indonesia juga sama, rumah sakit gitu ya. Jadi, nah ini adalah salah satu contoh Kuliasi. Ini Bayazid II Kuliasi, anaknya Muhammad Al-Fatih yang buat. Masjidnya mana? Masjidnya mana? Yang sudah pasti yang paling gede. Itu masjid. Ini masjid, ini pelataran masjid. Nah, tempat-tempatnya apa yang ini pelataran masjid? Ini Darul Qurra, tempat penghafal Quran. Ini Darul Hadis, tempat penghafal hadis. Di masjid juga ada namanya tabhane. Tabhane tempat menerima orang-orang gelandangan kayak antum. Gitu ya. Jadi kalau antum kesini gelandangan, jangan khawatir. Antum dijamu selama 3 hari, dikasih roti gratis, dikasih minum gratis, dikasih uang jajan selama 3 hari untuk menerima tamu. Di situ ada tabhane. Di sini ini khusus Bayazid, dia membangun namanya sifahane yang lebih luas. Jadi di sini ini tempat perawatan orang-orang sakit, hospital. Jadi ini hospital. Ini tengah-tengah ini tempat khusus orang gila. Paham ya? Jadi bayangin tuh. Di zamannya Bayazid ya, itu sekitar tahun 1488-an sudah dibangun rumah sakit khusus orang gila. Dan ini sekarang menjadi museum rumah sakit UNESCO. Jadi ketika datang sana saya kaget, Masya Allah, di situ orang sakit benar-benar dimuliakan, paham antum? Jadi kalau kamu dimuliakan walaupun gila itu di dalam khilafah itu dimuliakan antum. Walaupun orang gila aja dimuliakan loh. Gimana cara muliakannya? Di tengah-tengah sini, di hall yang paling gede ini, dia ada banyak sekali, lihat nih, ada kelilingnya, ada banyak hall-hall kecil. Di tengah-tengahnya ada pemain musik. Pemain musik, tapi bukan sembarang pemain musik. Pemain musik yang sudah disiapkan dengan not-not tertentu dan kunci-kunci tertentu sehingga orang gila nggak tambah gila. Paham ya? Jelas ya? Karena sudah diteliti. Jadi dia memanfaatkan teori Al-Farabi, dia memanfaatkan teori-teori pemusik-pemusik Islam supaya menterapi dengan not-not musik. Jelas ya? Itu yang pertama. Di tengah-tengahnya ini ada sadirwan lagi, air mancur, tapi dengan suara-suara khusus. Yang kalau didengar bikin orang jadi stresnya hilang. Pertama dengan air, terapi suara air, terapi musik. Yang ketiga terapi wangi, terapi wewangian. Itu untuk orang gila. Sebelah sini ada foto-fotonya, saya tampilin di sini. Oh, nanti saya liatin. Nih, foto-foto orang gila, mau lihat? Ya siapa tahu terinspirasi gitu loh maksudnya. Ada. Jadi ada bagaimana mereka memperlawan orang gila pada zamannya. Lihat ya, orang gila aja dimanusiakan loh. Sebentar, saya kasih tahu. Biar antum paham orang gila tuh ternyata dimanusiakan. Nah ini foto eksklusif. Ini kenyataan sekarangnya begini. Ini si Fahani pada masanya. Oh ini sorry ya, ada artis. Ini bukan orang gila ya. Nah ini ruangan tengahnya ini ada pemusik yang main dengan not-not tertentu supaya orang-orang gila tuh nggak tambah gila. Jadi ini serius digambarkan, ada patung-patungnya ini untuk menggambarkan bahwa dulu pemusiknya begini. Jadi kalau zaman sekarang orang masih meributkan musik itu haram atau tidak haram, di situ digunakan untuk pengobatan. Jelas ya? Jadi sudah tidak ada bahasan lagi karena tentang musik kita sudah clear semuanya bahwa itu adalah sesuatu yang mubah-mubah saja. Nah, ini beberapa ruangan-ruangan di antaranya. Ini ruangan orang gila akut. Jadi coba lihat antum, orang gila akut dikasih sajadah untuk sholat loh. Kan ya? Jadi orang gila di sana ada perapiannya, ada tempat tidurnya. Nah ini orang gila menengah. Dikasih burung buat main, dikasih ayam gitu ya. Jadi ini adalah terapinya. Nah ini adalah tempat melahirkan. Jadi di sana juga ada tempat melahirkan. Jadi nggak hanya orang gila semua, tapi ada proses kelahiran. Nah, ada proses kelahiran dan nah ini adalah tengah-tengahnya. Ini terapi musik di depan tadi. Di belakangnya terapi air, suara-suara air supaya menenangkan orang, dan terapi wewangian. Ini tempat penelitian obat-obat alternatif. Jadi pakai ular gitu ya, pakai apa lagi dan sebagainya. Nah ini juga para apoteker ceritanya. Jadi ada ruangan-ruangannya. Nah ini ruangan. Nah tadi kan hospital ya, tempat rumah saya. Ini tempat pendidikan kedokteran. Total ada 18 kamar, cuma menampung 18 murid.
Nah ini siapa nih? Kira-kira siapa ini? Salah, satpam. Ini satpam. Ini ruangan satpam, jelas ya? Oke, ruangan satpam. Ini baru ruangan pembelajar. Nah, lihat kan ganteng gitu ya. Nah, belajar gitu kan. Ini kayak di Hogwarts ya kira-kira gitu ya. Nah, jadi di zamannya ini satpam, ini pelajar. Nah, ini dia lagi belajar. Ini juga pelajar, satu kamar 2 orang. Total 18 orang, total cuma 18 orang. Ini ruang praktikum. Ruangan praktikum. Nah, ini ruangan syekh, profesor. Nah, jadi belajarnya dulu pakai profesor. Nah, ini ruangan profesor. Gaji profesor itu ditulis di sana. Gaji profesor satu hari sekitar 1,5 juta. Asik ya, profesor. Ini juga ruangan profesor. Nah, ini ruangan pengobatan profesor. Ini ruangan praktikum pelurusan otot-otot dan tulang. Keren ya? Nah, ini ruangan praktikumnya. Nah, ini lakonnya. Nah, ini syekh lagi mengajar. Nah, ini perpustakaan. Jelas ya, itu kuliesi namanya. Kuliesi itu adalah keseluruhan namanya. Kompleks di dalam Islam keseluruhan. Nah, ini adalah tentang bonusnya tentang kuliesi. Nah, ini juga bonus, ini namanya Han. Jadi ketika Muhammad Al-Fatih, sultan-sultan sebelumnya, mereka menaklukkan Konstantinopel, mereka bangun banyak sekali pasar-pasar. Salah satu adalah Grand Bazaar itu yang terkenal, mall pertama di dunia. Di dalam Grand Bazaar ada barang-barang kayak gini banyak sekali. Namanya Han. Han itu apa? Kalau orang-orang lagi dagang, itu kan dimanusiakan. Mereka perlu mandi, mereka perlu tidur, mereka perlu sholat. Nah, ini tempatnya. Di dalam pasar ada barang-barang kayak gini. Kebuka, tempatnya namanya Han. Dan di tengah-tengah ada masjid. Asik ya. Jadi tempatnya kebuka kayak tadi, kayak ini gini nih, kayak tadi gini. Tiba-tiba tengah-tengahnya ada masjid. Yang bangun siapa nih masjidnya? Yang bangun anaknya Muhammad Al-Fatih, Bayezid II. Jadi orangnya di situ paling cuma sekitar 5 atau 6 orang, ya tapi mereka bahagia di situ karena pusat semuanya adalah tetap masjid. Ya, jadi itu adalah sedikit yang bisa kita ceritakan. Dan yang terakhir saya akan putarkan. Ada yang bingung kenapa dari tadi kita melihat bulan dan bintang? Dari tadi lihat bulan dan bintang kan ya? Nah, dari mana asalnya bulan dan bintang? Ini asalnya bulan dan bintang. Saya sedikit menyampaikan. Ini tentang impiannya Utsman bersama gurunya. Gak usah dengerin karena antum pasti nggak ngerti, karena saya juga nggak ngerti. Lihat aja gambarnya. Ini Syekh Edebali, gurunya Utsman Ghazi. Jadi dia tuh sangat menghormati, belajar sama gurunya, ngaji sama gurunya. Nah, suatu waktu ketika dia ngaji, Utsmannya sudah ngaji, lalu kemudian ketiduran. Jadi bukan antum aja yang ketiduran gitu ya. Tapi ketidurannya santri ya, Masya Allah. Barokah. Gimana ketidurannya dia? Coba lihat nih. Ya kan? Sudah ngaji, ketika ngaji tidur, ketika tidur mimpi. Apa mimpinya? Nah, lihat nih mimpinya. Devlet kuracak bey için hazırlanmış misafirhane. İçindeki Kur'an'la kıymet engel olan Bentar. Nah, setelah baca Quran gitu kan ya, inna fatahna laka fathan mubina, ketiduran. Pas ketiduran inilah yang dikenal dengan nama impian Utsman. Dia mimpi gurunya. Ya, bukan mimpi cewek. Dari dada gurunya keluar bulan sabit. Kemudian bulan sabit menjadi penuh. Kemudian masuk ke dadanya dia. Setelah masuk ke dadanya dia, kemudian dia mimpi bahwa dari dadanya itu muncul pohon cenar. Namanya pohon cenar. Pohon cenar ini ya, kita tuh apa ya? Ya cenar lah pokoknya gitu ya. Nah, pohon cenar itu kemudian banyak sekali menumbuhkan daun-daun dan mencakup 4 gunung. Kaukasus, Taurus, Atlas, dan Hemus. Kemudian akar-akarnya juga menjulang tinggi, menjulang membesar, meliputi 4 sungai, Efrat, Tigris, Nil, dan Danub. Ini mimpinya dia. Muncul kemudian banyak sekali dia lihat pohon-pohonan yang lain, ladang-ladang gandum, kapal-kapal, dan dari kulit-kulit kayunya itu kemudian dia bisa melihat banyak sekali menara-menara masjid, azan-azan berkumandang, kemudian kuda-kuda yang sangat banyak sekali. Nah, itu semua adalah mimpinya dia. Nah, setelah itu tiba-tiba dia mengatakan bahwa daun-daun cenar itu kemudian berubah menjadi pedang.
mengarah pada satu titik tunggal. Apa itu titiknya? Konstantinopel. Wilayah tadi yang dia kuasai tadi dalam mimpinya bentuknya bulan sabit, dan semua yang mengarah pada satu titik tadi bintangnya. Dari situlah kemudian semua itu kemudian dia lihat jadi sebuah cincin, dapatlah dia cincinnya dipakaikan pada dia. Selesai mimpinya. Jelas ya? Dari situ kemudian mimpinya Utsman itu diwariskan terus ke bawah. Hadisnya dari mana? Latuf tahanal Konstantiniyah fala ni'mal amiru amiruha wala ni'mal jaisu dzalikal jais. Itu kemudian diwariskan pada orang-orang di bawahnya, dan kemudian Sultan ke-7 menaklukkan Konstantinopel. Karena impian dia itu tadi, lihat ya, pohon tadi kan menguasai wilayah seperti bulan. Akar-akarnya juga menguasai wilayah seperti bulan. Semua daun-daunnya menuju pada satu titik tunggal bintang Konstantinopel. Kemudian semua bayangan dia itu jadi sebuah cincin, batu cincin. Ternyata dipakai akik juga. Tapi saya nyari-nyari kemana-mana nggak ada akik kayak gitu. Karena akiknya khas. Akiknya dia khas. Kenapa akiknya khas? Konstantinopel, sudah saya tulis dalam buku saya, itu terletak di antara 2 lautan dan 2 daratan. Paham ya? 2 lautan dan 2 daratan. Menurut Utsman, 2 safir dan 2 emerald. Tahu batu safir? Warnanya apa safir? Merah. Merah itu ruby. Ruby berwarna merah. Safir warna apa? Safir nggak mungkin kecuali biru. Jelas ya? 2 safir, berarti di antara 2 lautan. Emerald warna hijau. Hijau daratan. 2 daratan, 2 lautan, jadi cincin, cincinnya dipakai. Saya nyari itu nggak ada tapi. Jadi cincin bentuk Konstantinopel itu nggak ada. Itu cincinnya Utsman dianggap seperti itu. Nah, ketika dia pakai, maka dia meyakini bahwa dia penakluk Konstantinopel. Oke, yang terakhir teman-teman sekalian, yang pengen saya sampaikan adalah inilah namanya ketakwaan yang diwariskan. Ya, jadi ketakwaan yang diwariskan. Yang awalnya Utsman ini bukan siapa-siapa, dia meyakini Rasulullah dan janjinya Rasul, dia wariskan pada anak-anaknya, dan kemudian anaknya menaklukkan Konstantinopel. Artinya adalah apa? Jadilah orang tua yang dibanggakan oleh anak-anaknya. Jadi saya bisa bayangin, kalau bapak saya tuh kayak Utsman Ghazi itu ya, mustahil kita tuh tidak berprestasi. Paham maksudnya? Seandainya kalau kita itu prestasinya tinggi, nggak mungkin anak kita jadi orang biasa-biasa aja. Nggak mungkin. Lah kenapa? Karena anak kita tuh ngelihat kita, bapaknya udah kayak begitu. Benderanya tiap kali lemes lihat bendera, bapak gue benderanya gini bro. Dan di Turki sampai sekarang ada satu lagu yang mereka terus-menerus dinyanyikan pada anak-anaknya. Kayak kalau di Indonesia lagunya Nina Bobo gitu lah kira-kira. Lalu orang Indonesia tidur semua, paham ya? Tapi kalau di tempat mereka lagunya judulnya Ceddin Baba, kakek bapakmu. Jadi menceritakan kakek dan bapakmu itu siapa? Kakek dan bapakmu itu siapa? Mujahid, nggak pernah berhenti berjihad. Kalau misalnya perang nggak pernah mundur, nggak pernah ada rasa takut, ya gitu-gitu. Jadi ceritanya adalah orang-orang yang diceritain kayak gitu. Wajar kalau orangnya ganas-ganas. Tapi zaman sekarang cuma jadi lagu doang. Paham ya? Lagu yang sering diputar ketika penaklukan penaklukan sahabat. Nah itu judulnya Ceddin Baba, bapakmu dan kakekmu dan bapakmu. Yang berikutnya, dan semangat itu mereka bawa juga sampai ke depan mimbar sholat. Jadi kalau misalnya antum nanti berkesempatan pergi ke Istanbul dan pergi ke masjid-masjidnya, antum lihat di mihrabnya, di mimbar dan mihrabnya, itu biasanya di atas mihrabnya itu mereka pasang ayat-ayat Quran yang berkaitan dengan sholat. Salah satu adalah kullama dakhala alaiha Zakaria mihraban. Ketika Zakaria itu masuk ke dalam mihrab, cuma gitu doang. Tapi ketika kita baca dalam surat Ali Imran, nanti coba dibaca, ternyata itu ayatnya ada lanjutannya. Apa lanjutan ayatnya? Kullama dakhala alaiha Zakaria mihraban wajada indaha rizqan. Maka ketika dia masuk ke dalam mihrabnya, setiap Zakaria masuk ke dalam mihrabnya Maryam, karena itu cerita tentang Maryam, maka Zakaria mendapatkan di Maryam itu indaha rizqan. Dia mendapatkan bahwa Maryam itu mendapatkan rizki. Kemudian dia bertanya, annalaki hadza, kamu dapat dari mana ini? Maka kemudian Maryam menjawab, hadza min indi rabbi. Ini adalah dari Tuhanku. Apa yang dilakukan oleh Zakaria? Langsung Zakaria masuk ke dalam mihrab yang sama, langsung sholat yang sama, dan permintaannya dicatat dalam surat Maryam. Rabbi habli minas solihin. Dan ya Allah, berikan aku adalah orang-orang yang soleh. Padahal dia katakan apa? Aku sudah rambutku memutih. Dan aku sudah tua. Istriku sudah menopause. Tapi aku tidak pernah bosan, karena engkau tidak mungkin tidak mengabulkan. Karena ini mihrabnya yang dipakai oleh Maryam untuk berdoa, aku juga pakai. Maka Allah katakan, maka fattaqabbalaha. Maka Allah menerima doa-doanya wa huwa qa'im. Dan waktu itu Zakaria dalam keadaan berdiri. Langsung diterima doanya, punya anak namanya
Yahya. Langsung dikasih Allah namanya. Inna nubasyiruka bigulamin ismuhu Yahya. Langsung dikasih namanya oleh Allah, namanya Yahya. Kenapa? Orang bilang dia nggak mungkin punya anak, ternyata dia punya anak namanya Yahya. Lihat dari Ali Imran, ya, Ali Imran, Zakaria, bukan siapa-siapa, Zakaria nabi, tapi Ali Imran nabi bukan? Bukan, keluarganya Imran bukan nabi. Punya istri, bukan siapa-siapa juga, tapi niatnya dari awal, ketika hamil, aku menazarkan ini nazartu fi batni muharraran. Aku menazarkan pada batinku ini, pada perutku ini, muharraran, anak yang kalah bertakwa pada Allah. Ketika lahir, ya Allah cewek. Allah katakan, nggak apa-apa, Allah sudah tahu itu cewek. Tenang, nggak ada masalah. Ini orang penting. Maka kemudian jagalah dengan baik. Maka kemudian dijaga dengan baik, dididik dengan baik. Anaknya bukan nabi juga, tapi ibunya nabi. Naik nggak? Naik. Anaknya, Imran bukan siapa-siapa, istri bukan siapa-siapa, tapi takwa pada Allah, serius besarin anaknya. Anaknya bukan siapa-siapa, tapi ibunya nabi. Anaknya namanya Isa. Jadi orang betulan, jadi nabi betulan. Jadi orang yang benar-benar disucikan sepanjang masa. Peningkatan ketakwaan. Osman bukan siapa-siapa, tapi dia menaruh sebuah dasar yang sangat penting sekali. Ketakwaan pada Allah, jihad, semangatnya, turun pada anaknya, ketujuh baru jadi menang penaklukan Konstantinopel. Nah, antum juga sama. Saya berharap mudah-mudahan ketika saya cerita begini, antum bisa mengambil semangatnya. Paham nggak maksudnya kira-kira? Jadi jangan jadi orang tua yang biasa. Jangan sampai antum tuh jadi orang tua yang anak antum ngeliat antum tuh lemes gitu loh. Ya apalagi anak antum ngeliat antum tuh malu gitu loh maksudnya. Ya berbuatlah sesuatu yang mungkin sulit pada zaman kita. Sebagaimana Osman mungkin sulit untuk mencapai sesuatu pada zamannya. Tapi dia menaruh satu pilar yang itu memudahkan anak-anaknya untuk nggak jadi orang-orang yang biasa gitu loh. Jadi antum juga jangan jadi orang biasa, persiapkan diri jadi orang yang benar. Yang orang tua, yang menjadi orang tua sehingga anak kita tuh ketika nyebut nama kita tuh semangat gitu loh maksudnya. Bukan jadi orang-orang yang biasa. Ini adalah lambang daripada Daulah Aliyah Utsmaniyah. Jadi kalau ada yang bingung kok ada lambang di sini ada apa namanya? Bintang Daud ya. Jadi kalau seandainya teman-teman lihat ini ada bintang Daudnya di sini dan sebenarnya di arsitektur Utsmani itu banyak sekali lambang-lambang kayak begitu. Bahkan di Indonesia itu juga banyak sekali. Tapi jangan langsung menuduh bahwa Utsmani itu kemudian Yahudi atau Freemason. Nggak selalu begitu. Karena kenapa? Sebenarnya lambang ini, lambang bintang Daud ini dikenal sebagai lambangnya Yahudi itu baru 1947. Ketika orang-orang Yahudi mendirikan negara sendiri, itu mereka namakan dengan negara Israel gitu kan ya. Lalu kemudian mereka pasang lambangnya itu adalah lambang bintang Daud kata mereka. Padahal sebenarnya ini tidak pernah dikenal seperti itu. Orang kenalnya dulunya ya sederhana, dulunya adalah heksagram gitu kan ya. Heksagram adalah bentuk geometri daripada desain. Karena orang-orang Arab zaman dulu ketika mereka sudah menerima Islam, lalu kemudian Islam itu membuat mereka berkembang, membuat mereka jadi negeri nomor 1. Nah, maka mereka mulai untuk menggali berbagai macam teknik-teknik desain, berbagai macam bukan teknik-teknik desain, berbagai macam pola-pola geometri. Yang pola-pola geometri ini melambangkan bukan ketidakhabisan ya. Itu lambang itu apa lambangnya namanya sih? Infinity ya, tidak terbatas, melambangkan ketidakterbatasan, konektivitas satu sama lain, dan juga menggambarkan pinternya orang-orang pada waktu itu dengan penghitungan matematik. Karena geometri itu adalah hubungannya dengan matematik. Nah, maka pola heksagonal itu sama seperti pola-pola yang lain, sama dengan pola-pola pentagonal, pola-pola misalnya oktagonal dan sebagainya. Nah, kebetulan saja ketika zaman dulu orang-orang Utsmani ini melambangkan yang sekarang dikenal dengan bintang Daud ini dengan keseimbangan antara segitiga atas dan segitiga bawah. Jadi artinya ada yang mengatakan bahwa itu adalah hablum minallah dan hablum minan nas, bahwa itu adalah segitiga ke atas melambangkan bahwa dia adalah kepada Allah dan yang ke bawah kepada manusia. Jadi tidak mesti itu adalah Yahudi gitu ya. Di Indonesia itu kalau misalnya dilihat itu arsitekturnya seperti itu ada di Masjid Pati, Jawa Tengah. Masjidnya istri saya itu kalau misalnya ke sana masjidnya itu lambangnya kayak gitu semua tuh di dinding-dindingnya. Kalau di Turki lebih banyak lagi. Di Masjid Fatih itu lampunya bentuknya kayak begitu. Di Masjid Shehzade juga seperti itu. Di Masjid Sulaimaniyah itu lantainya juga seperti itu lambangnya. Jadi pola-pola geometri saja. Nah, ini kita sedikit mereview bahwa ada 7 sultan yang sangat terkenal di dalam Khilafah Utsmani.
tapi sebenarnya sultan-sultan yang 7 ini belum sampai Khilafah Utsmani. Mereka baru Kesultanan Utsmani. Maka kalau kemarin ada yang berkata bahwa Muhammad Al-Fatih adalah khalifah, ya tidak betul. Sebenarnya dia belum jadi khalifah karena statusnya pada saat itu masih sultan. Khalifah pertama itu baru cucunya Muhammad Al-Fatih, namanya Selim I. Nah, Selim I ini baru dia menjadi sultan, tapi sebelumnya belum. Utsman Ghazi ini adalah yang pertama, pendiri daripada Kesultanan Utsmani, kemudian dilanjutkan anaknya, lalu kemudian Murad I, Yildirim Biyazid, yang lain nggak dikasih gelar ya, dia dikasih gelar Yildirim Biyazid, Mehmet Çelebi ini juga dikasih gelar. Çelebi ini artinya kecil ya, Çelebi. Yildirim Biyazid, Mehmet Çelebi, kemudian Murad kedua bapaknya Muhammad Al-Fatih, kemudian Muhammad Al-Fatih. Ini Muhammad Al-Fatih berarti sultan ke-7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gambarnya kayak begitu. Kok sipit-sipit? Iya, karena sudah saya cerita ya, bahwa mereka memang keturunan daripada Yafetik. Nah, kalau misalnya dilihat, Utsman Ghazi ini berkuasa dari tahun 1300 something gitu kan ya. Lalu kemudian ini Ottoman lands atau tanah Utsmani sampai dengan 1359. Itu ada di wilayah sini. Nih, cuma wilayah Iznik sama Bursa. Lalu kemudian ketika Utsman Ghazi wafat, kemudian digantikan anaknya Orhan Ghazi, mulai kemudian merambah ke Eropa. Jadi wilayah Eropa itu mulai dikuasai ketika zamannya Utsman Ghazi. Lalu kemudian 1359 sampai 1451 itu zamannya Murad sama Yildirim Biyazid sama Mehmet Çelebi. Ini mulai kemudian meluas. Lihat nih, warna biru ini mulai meluas. Anatolia sudah mulai dikuasai semuanya, kemudian merambah ke sebelah Eropa. Jadi kalau teman-teman lihat, jadi sebenarnya orang Islam tuh nyerang dari mana? Itu banyak orang-orang bingung. Ya nyerangnya dari sini dan dari sini. Karena Istanbul itu cuma di sini nih. Konstantinopel itu cuma di sini. Daerah ini, ya lihat yang warna pink, ini daerah namanya Tracia. Tracia itu adalah daerah yang dulu menggambarkan ya segini nih Tracia. Daerah ini namanya Anatolia, Asia Kecil. Daerah ini Asia Besar. Nah, ini Asia kecilnya, ini Asia besarnya. Nah, ini adalah kemudian Istanbul atau Konstantinopel dulu. Dulu berarti kita sudah ngepung dia. Baru kemudian menaklukkan pada tahun 1453. Jadi walaupun dikepung itu masih kuatnya luar biasa. Anda bisa bayangkan ya. Nah, jadi kemudian 1451 sampai 1520. Nah, ini lebih luas lagi. Ini lebih luas lagi. Ini wilayah yang dikuasai oleh Muhammad Al-Fatih sama anaknya sampai kemudian masa Sulaiman Al-Qanuni. Ini adalah kemudian wilayah yang besar ini. Nah, inilah wilayah terbesar yang kemudian sempat dikuasai oleh Islam. Ini adalah Bursa. Ini adalah ibu kota daripada Kesultanan Utsmani yang pertama. Nah, kenapa saya ambil gambarnya ini? Karena sebelah sini ini adalah Yeşil Turbe. Ini adalah mausoleum, tempat pemakaman. Jadi kenapa sih tempat pemakamannya dibangun bangunan-bangunan? Kan Rasul nggak boleh. Ada yang bertanya pada saya begitu. Ya, anggaplah kesalahan. Karena nggak semua orang pada saat itu ngerti Islam secara total. Walaupun mereka adalah pemangku kebijakan tertinggi gitu ya. Jadi itu adalah Yeşil Turbe, tempat pemakaman. Yang sebelah sono adalah tempat pemerintahan pertama kali. Namanya adalah Yeşil Kuliyesi. Jadi Yeşil itu artinya hijau, Kuliyesi artinya adalah kuliah. Nanti akan saya jelaskan. Kuliah yang sudah saya singgung kemarin sedikit adalah tempat orang-orang muslim membangun infrastruktur sehingga itu bisa mengakomodasi aktivitas masyarakat di masa itu. Itu adalah Kuliyesi. Nah, ini adalah Edirne. Sayangnya teman-teman sekalian, Edirne itu yang menjadi ibu kota kedua Kesultanan Utsmani ketika sudah ditaklukkan oleh Sultan Utsmani, sayangnya pelesnya itu, jadi tempat pemerintahannya itu hancur karena gempa, karena kebakaran. Ketika Perang Dunia Pertama hancur lebur, jadi nggak tersisa apapun. Jadi saya ngambilnya ini. Padahal dulu istananya sangat bagus sekali. Nah, ini yang ketiga Istanbul. Nah, seperti yang sudah kita tahu, ini Konstantinopel. Konstantinopel ini Hagia Sophia. Hagia Sophia ini adalah dulu Hagia Sophia ini adalah gereja. Aslinya bukan kayak begini. Aslinya ini nggak ada nih, pensil-pensilnya ini nggak ada. Ya, ini nggak ada. Terus ini lihat nih bangunan-bangunan penyangga nih, lihat. Ya, 1, 2, 3, 4 itu nggak ada. Nah, cuma ini doang nih. Bangunan aslinya. Kebayang ya? Itu bangunan aslinya, dan bangunan-bangunan penyangganya itu dibuat oleh Mimar Sinan untuk menjaga agar Hagia Sophia ini tidak hancur ketika terjadi gempa. Kalau ini satu-satunya masjid yang punya 6 pensil, 6 menara. Namanya Masjid Sultan Ahmed atau Sultan Ahmed Jami. Itu adalah satu-satunya yang punya 6. Jadi kalau antum sekarang lihat foto, jangan apa-apa, oh ini Hagia Sophia gitu.
semuanya Hagia Sophia gitu kan. Karena orang-orang ketika pergi ke sana tuh, ketika orang-orang lihat masjid-masjid di sana tuh semuanya mirip gitu kan ya. Sebenarnya tidak, kalau teman-teman tahu. Satu-satunya masjid yang tiangnya 6 ini adalah Sultan Ahmed. Kalau tiangnya 4 itu bisa jadi banyak ya, bisa jadi Sulaimaniyah, bisa jadi yang lain, bisa jadi yang lain. Tapi kalau yang 6 satu-satu cuma ini yang sering kali disebut orang dengan Masjid Biru atau Blue Mosque gitu ya. Itu kesalahan sebenarnya, karena kalau orang-orang Turki disebut Blue Mosque itu rasanya aneh. Lah kenapa? Karena namanya Sultan Ahmed. Kenapa namanya Blue Mosque? Turis-turis yang datang ke sana itu kan wajib mengunjungi di sana seolah-olah begitu ya. Lalu kemudian melihat di dalamnya itu banyak sekali keramik-keramik yang warna biru, sehingga mereka sebut Masjid Biru. Padahal kalau bicara tentang keramik yang warna biru itu lebih banyak di Yeni Jami namanya, itu lebih banyak lagi yang warna biru. Tapi karena turis jarang ke sana, jadi mereka nggak sebut Masjid Biru. Nah, jadi ini adalah kemudian ibu kota yang ketiga, dan ibu kota ketiga ini sangat besar sekali karena memang dibuat di atas ibu kota Bizantium atau Konstantinopel itu. Jadi gini ceritanya, kenapa sangat besar sekali? Orang Romawi itu percaya bahwa ada 7 langit. Makanya kalau mereka nyari di dunia, kalau mereka cari ada ibu kota, mereka harus cari ibu kota dengan 7 bukit. Maka Konstantinopel itu juga dibangun di atas 7 bukit. Kalau misalnya berkesempatan nanti ke kota Roma, lihat nanti di Roma itu ada 7 bukit, 7-7-nya dibuatin kuil semua, penyembahan terhadap dewa-dewa. Lalu kemudian diubah menjadi gereja. Di sini juga sama. 7 bukitnya dibuat gereja, sekarang semua diubah jadi masjid. Makanya kalau teman-teman lihat Istanbul skyline gitu ya, ketika lagi maghrib itu kan hitam pensil-pensil semua, itu pasti setiap bukit itu ada masjid. Makanya kalau pergi ke Istanbul atau ke Konstantinopel itu, kalau saya mau pergi ke masjid, mesti jalan kakinya capek. Nah kenapa? Karena naik ke bukit. Karena setiap masjid itu terletak di bukit, masjid-masjid penting gitu ya. Nah kalau gitu kita lihat ini yang namanya Kuliyesi. Kebetulan yang sedang saya tunjukkan ini namanya Sulaimaniye Kuliyesi. Ini adalah Kuliyesi terbesar di Istanbul. Jadi semacam kompleks terbesar di Istanbul. Kuliyesi asalnya dari kata kuliah. Kuliah artinya menyeluruh. Jadi kalau sekarang kuliah di dalam bahasa Indonesia itu adalah tingkat pendidikan setelah SMA. Tapi dulu kuliah itu dalam bahasa Arab aslinya adalah menyeluruh, kemudian dipakai ketika menunjukkan tingkat pendidikan. Kuliatul adab, kuliah sastra, kuliatul tib, pendidikan atau kuliah farmasi, kuliatus syariah, pendidikan atau kuliah tentang masalah syariah. Nah ini juga sama. Jadi di sini ini maksudnya apa? Maksudnya gini, dulu ketika zamannya Rasul, itu kan Rasul menunjukkan bahwa kewajiban seorang pemimpin itu kan memberikan sebuah kenyamanan buat rakyatnya. Nah, bangunnya apa? Kalau zaman sekarang orang bangun taman. Zaman sekarang orang bangun rumah sakit. Zaman sekarang orang bangun bioskop. Kalau misalnya antum main game SimCity gitu ya. Nah, itu kan ada beberapa landmark yang bisa dibangun untuk membuat manusia itu merasa senang. Zaman dulu tidak, itu dikumpulkan dalam satu kompleks namanya Kuliyesi. Terinspirasi dari Rasulullah membangun Masjid Nabawi, maka orang-orang Turki membangun namanya Kuliyesi. Nah, Kuliyesi ini apa? Nah, ini lihat. Kalau yang tengah-tengah mesti masjid. Nah, kenapa saya katakan dalam salah satu tulisan saya peradaban yang jantungnya adalah masjid, peradaban berdasar masjid, karena masjid mesti di tengah-tengah. Nah, kenapa? Masjid pasti yang paling besar. Nah, dari semangat itulah kemudian saya katakan Al-Fatih itu tidak boleh lebih jelek daripada rumah sendiri. Karena rumah sendiri itu tidak boleh lebih bagus daripada masjid. Karena memang ditunjukkan oleh Rasulullah begitu. Ketika misalnya para sahabat mengatakan bahwa rumahnya Rasul itu berdempetan dengan masjid. Bedanya apa? Bedanya penerangan masjid lebih banyak daripada rumahnya Rasulullah. Artinya masjid itu lebih terang, masjid itu lebih nyaman, masjid itu lebih besar, masjid itu lebih indah, masjid itu keren. Lah, karena itulah pada saat masa itu orang-orang Turki membangun masjid keren-keren. Nah, ada orang bertanya pada saya, ini kayaknya mubazir. Lah kenapa? Masjid sebesar itu, sekeren itu yang datang cuma satu baris doang. Saya bilang, ya antum jangan bahas sekarang. Nah, kenapa? Bahasnya ini dulu. Orang zaman dulu ketika buat masjid ini, ya mesti untuk menampung orang di zaman itu. Paham gak maksud saya? Bukan kayak orang zaman sekarang malas-malas. Makanya ketika orang-orang datang ke Turki, kemudian sholat di masjid, banyak mereka nanya begini, Ustadz, tapi kan katanya kan di internet itu katanya kalau sholat di Turki itu, sholat di Istanbul, sholat subuhnya serame sholat Jumat. Nah, itulah orang Indonesia kan ya, suka termakan hoax. Paham teman-teman sekalian? Itu hoax. Nggak ada cerita bahwa di Istanbul itu sholat subuh serame sholat Jumat.
Kalaupun ada foto-fotonya, itu berarti ketika misalnya contoh Erdogan lagi keliling sholat subuh misalnya. Kalau di Indonesia namanya seruling gitu kan ya, program subuh keliling gitu kan ya. Nah itu ketika misalnya contoh presiden datang ya mesti rame masjidnya. Pas pampresnya aja udah berapa gitu kan, kira-kira gitu. Nah, artinya gitulah kira-kira ya, mesti rame. Tapi kalau hari-hari biasa enggak sama sekali. Kalau misalnya ada saya sama rombongan saya itu satu soft depan penuh. Kalau enggak ada ya sudah enggak penuh soft depan itu. Nah, lah itu jadi ini didesain untuk orang zaman dulu. Jadi orang zaman dulu itu ketika mereka beraktivitas di situ, ketika misalnya azan berkumandang, ya mesti rame. Bisa difahami ya. Lah kenapa bisa rame? Ini masjid begitu megah karena tadi sudah saya jelaskan ketika di zaman Rasul mereka membangun masjid dengan begitu baik, maka mereka mengikuti. Maka di sekelilingnya ini adalah konsep ekstensifikasi daripada konsep masjid Rasulullah. Bagaimana maksudnya? Nih lihat nih, ada gedung-gedung banyak ya. Ini apa kira-kira? Mall. Salah gitu kan ya. Ini adalah gedung-gedung pendidikan. Sebelah sini ini madrasah. Sebelah sini ini adalah Darul Qura dan Darul Hadis. Sebelah sini ini adalah Tabhani. Ini adalah tempat untuk tamu-tamu kalau mau datang. Jadi tamu-tamu yang dari luar kota lagi jalan lewat kota Istanbul, mereka nggak punya duit, mereka nggak punya penginapan, mereka ditamu gratis di sini. Dikasih roti setiap hari, dikasih minum tiap hari, dan dikasih uang jajan. Sayangnya diceritakan di zamannya Utsmani ini nggak kepake semuanya. Lah kenapa? Karena orang-orang di kota yang gelandangan malu tinggal di situ. Orang-orang yang kaya apalagi, dan orang-orang dari luar itu sudah dicegat sebelum masuk ke masjid untuk nginep di tempat orang-orang di situ. Paham ya maksudnya? Jadi orang-orang berlomba cari pahala, sehingga di sini nggak ada yang menginap, sehingga kosong semua, dan akhirnya biayanya itu kemudian berhamburan gitu kan ya. Nah ini adalah rumah sakit, jadi ini adalah tempat menerima tamu. Ini Hastani atau Darus Sifa, di dalamnya itu rumah sakit. Sebelah sini ini adalah Kutub Hanesi. Jadi adalah library, adalah apa namanya perpustakaan gitu kan, dan kantor-kantor. Ini baru mall. Nah ini toko-toko di sini, ini juga ada beberapa toko-toko di sini dan sebagainya. Sampai sekarang masih ada. Nah jadi ini adalah konsep yang namanya kulliyesi. Nah selain kemudian ketika menaklukkan Konstantinopel, ada struktur juga yang sangat bagus. Ini dibangun oleh Muhammad Al-Fatih. Jadi ini namanya Grand Bazaar. Dalam bahasa Turkinya Kapalı Çarşı. Jadi Kapalı Çarşı ini artinya adalah Kapalı itu artinya tutup, Çarşı itu artinya adalah pasar. Jadi pasar tertutup atau pasar yang tertutup. Maksudnya apa? Mall. Nah, istilah maksudnya kira-kira. Jadi lihat nih, seluas ini nih. Lihat nih. Ini masjid Biyazid, anaknya Muhammad Al-Fatih. Ini masjid Nur Usmani, gede sekali tapi pasarnya coba lihat nih. Saya datang ke sini berkali-kali dan berkali-kali tersesat. Ya, pasarnya segede ini. Anda bisa bayangin nggak? Pernah nonton film James Bond? Yang dia naik motor. Nah, naiknya di sini nih, di atas ini, di antara apa namanya atap-atap ini naiknya. Nah, ini adalah pasar, namanya Kapalı Çarşı. Atau seandainya di dalam internet atau misalnya di dalam percakapan turis-turis disebutnya Grand Bazaar, pasar agung. Nah, kira-kira gitu lah. Jadi kalau ada masjid agung, ada pasar agung. Jadi sangat banyak sekali, sangat besar sekali. Ini kenapa dibangun? Untuk merevitalisasi ekonomi daripada Konstantinopel. Yang menarik, ini baru dibangun tahun 1460-an. Jadi 1453 ditaklukkan, 10 tahun kemudian baru dibangun pasar. Artinya apa? Pasar itu bukan tempat yang paling penting. Paham ya? Karena kenapa? Rasulullah juga ketika pertama kali ke Madinah membangunnya masjid. Setelah kemudian membangun masjid, terjadi aktivitas-aktivitas sosial, kemudian para sahabat kemudian ngadu pada Rasulullah, ya Rasulullah ini pasar-pasar di sekitar masjid ini pasar Yahudi semua. Dan kalau pasar Yahudi kita nggak bisa berdagang dan kita nggak bisa melakukan transaksi sesuai syariah, maka Rasul bilang buat pasar sendiri. Gitu kan ya. Nah, baru buat kemudian pasar sendiri. Ini adalah Kapalı Çarşı. Nah, lebih bagus lagi di dalamnya, ini adalah dalamnya. Jadi kalau ini luarnya, lihat ya, ini dalamnya. Nih lihat, ini Nur Usmani tadi, yang tadi saya bilang Masjid Nur Usmani. Kalau ini gambarnya di sini, nih Masjid Nur Usmani-nya. Ingat ya posisinya ya. Nah berarti sekarang posisinya begini. Nah lihat ini yang kotak-kotak ini yang namanya Han. Han itu adalah apa? Han itu tempat peristirahatannya orang-orang dagang. Tempat peristirahatan orang-orang dagang, tempat wudunya, tempat sholatnya, tempat nginepnya. Karena orang dagang di situ bukan hanya dari Istanbul. Bukan hanya dari Konstantinopel, tapi dari negeri-negeri yang lain. Kalau pas mereka dagang di situ, mereka kemudian pasang tempat di situ, ya tempat istirahatnya di situ, tempat sholatnya di situ, selama beberapa hari dikasih waktu. Nah, ini yang tengah-tengah ini Han, gitu kan ya. Ini juga sama, ini juga ada Han, ini ada Han, ini ada Han, ada Han. Ini banyak sekali tempat-tempatnya.
Bahkan saya pun belum pernah untuk menjelajahi semuanya di situ. Lah kenapa? Ya terlanjur tersesat duluan gitu. Nah, tapi kalau ibu-ibu kayaknya di sini 3 jam itu nggak berhenti-berhenti belanja gitu ya. Padahal ini mahal sekali harganya, Masya Allah. Nah, kenapa? Ada sekitar 3.000 sampai 4.000 pedagang di situ. Jadi 3.000 pedagang, 1.000 yang lain di sekelilingnya. Jadi kalau dihitung sampai nanti pasar ke bawah itu lebih banyak lagi. Jadi bisa bayangin ini banyak sekali orang yang dagang, dan ini ada orang iseng sudah dibuat berdasarkan pembagian tempat dagangan. Contoh misalnya kalau Anda mau nyari karpet di mana, nah di sini ada peta-petanya, ada ini petanya orang iseng gitu ya. Nah, ini Han di Edirne yang saya bilang. Ini namanya Kozahan, tengah-tengahnya ini adalah masjid. Jadi ini tempat peristirahatan di dalam pasar besar tadi, bentuk-bentuknya kira-kira kayak beginilah. Asik ya. Jadi ketika orang berdagang, mumet gitu kan ya, istirahat dulu, sholat dulu gitu kan ya. Nah, jadi ini tempat-tempat istirahat mereka sekarang dibuat toko-toko, dibuat dagangan. Nah, di sini tempat mereka bersosialisasi, ngopi gitu kan ya, ngeteh, itu juga dibuat sosialisasi. Ini Masjid Biyazid yang buat anaknya Muhammad Al-Fatih. Nah, jadi ini adalah konsep Han di zaman mereka. Ini Istana Topkapi, tapi sebenarnya saya agak nggak enak nyebut istana karena sebenarnya ini bukan istana. Kenapa? Ini adalah pusat pemerintahan. Jadi kalau misalnya kayak Inggris Buckingham Palace gitu kan ya. Kalau misalnya kayak Amerika apa namanya? Gedung Putih, White House gitu kan ya. Kalau kayak di Indonesia apa sih? Istana Bogor gitu ya. Iya. Kayaknya bukan deh. Indonesia tuh kayaknya nggak ada tempat pemerintahan gitu ya. Nah, jadi ini adalah Istana Topkapi. Nah, Istana Topkapi yang paling kentara apa kalau dilihat di situ? Yang sekali lihat paling kentara apa di situ? Menaranya, betul. Nah, kenapa menaranya dibuat paling kentara, baik dari segi desain ataupun dari segi ketinggian? Karena di Istanbul ini dikenal dengan nama Adalet Kulesi. Adalet berasal dari bahasa Arab adalah, artinya adil. Kulesi adalah artinya tower atau menara. Jadi menara keadilan. Lah kenapa menara keadilan dibuat distintif dengan yang lain? Karena dia harus kelihatan dari seluruh negeri. Nah, kenapa? Karena di dalam Islam, keadilan itu adalah pilar yang paling penting di dalam tegaknya negara. Kalau negara sudah tidak ada keadilan, rakyatnya pasti protes. Persis kayak sekarang. Negara nggak bisa memberikan keadilan. Orang nggak bisa melihat keadilan pada negara. Maka mereka pasti protes. Di zamannya Sulaiman Al-Qanuni, distintifnya ini ditekankan lagi. Bahwa menara ini tidak hanya dibuat paling tinggi, dibuat paling keren, dibuat paling beda desainnya. Tapi juga diadakan sebuah semacam ini ya, semacam peringatan secara mental, yaitu adalah apa? Setiap ada orang yang bersalah dihukumnya di bawah menara ini. Jadi kalau ada pegawai-pegawai negara yang salah, korupsi kah, mereka kemudian selingkuh kah, mereka kemudian bohong kah atau apa, pasti dieksekusinya di bawah menara itu. Makanya menara ini ada tempat menyaksikan di atasnya, itu tempatnya sultan, ngelihat hukuman yang terjadi seperti apa. Dan ini konsep menara ini ada di mana-mana. Di Edirne ada, di kota Bursa juga ada, di tempat-tempat Islam selalu ada yang namanya menara keadilan. Lah kenapa? Supaya orang tahu bahwa selama menara itu masih tegak, keadilan masih ada. Selama itulah kemudian masih bisa berlangsung pemerintahan. Nah, ini foto eksklusif saya, ini menara keadilan dari bawah. Keren ya? Ada satu kaca yang putus gitu ya, yang hilang gitu ya. Tapi ya kira-kira gitulah. Bisa naik nggak? Nggak bisa sayangnya ya, waktu itu. Nah, ini adalah Fatih Kuliyesi. Ini juga sama. Jadi Kuliye juga adalah sebuah kompleks juga, tapi kompleksnya sekarang lebih modern. Ini dulu kompleks terbesar di Istanbul, tapi sekarang digantikan oleh Sulaimania setelah Sulaiman memimpin. Ini madrasah 1, 2, 3, 4. Lihat nggak nih? 1, 2, 3, 4. Lihat bentuk-bentuknya. Nanti doain ya, mudah-mudahan saya punya kayak begini ya. Nah, lihat bentuk-bentuknya. Semua kayak gini. Maksudnya bentuknya itu seperti apa? Lihat. Nih, kubah besar. Ini namanya dersane. Dersane dari bahasa Arab darosa, artinya belajar. Kalau di sana jadinya dersane, tempat belajar. Jadi ibarat ruang kuliah di tengah-tengah, tempat berkumpul. Sedangkan pinggir-pinggirnya yang bentuk kayak kotak ini sedang direnovasi, aslinya kayak begini nih, lihat nih. Ya. Pinggir-pinggirnya ini adalah tempat-tempatnya syekh-syekhnya, sekaligus tempat-tempat talaki. Paham nggak maksudnya? Ada juga perpustakaan-perpustakaan kecil di situ. Tengah-tengah ini ruang umum, tempat terbuka. Jadi konsepnya sama kayak masjid. Tuh lihat, tengah-tengahnya. Yang jadi dersane tadi dikelilingi sama kayak begini-begini. Nah, ini sama nih. 1 kompleks, 2 kompleks, 3 kompleks, 4 kompleks. Di bawah sini ada bentuk kayak begini persis. Makanya namanya semanie. Semanie berasal dari bahasa Arab
Samaniyah, artinya 8. Karena waktu itu konsep pendidikan Utsmani itu 8 kelas. 8 kelas, 1, 2, 3, 4. Di sebelah sininya tadinya ada lagi pendidikan untuk kelas SD, kira-kira gitulah. Bentuknya 8 juga, 4 sebelah kiri, 4 sebelah kanan masjid. Jadi misalnya contoh gini, antum kelas berapa? Wah, saya tuh baru kelas 1. Nah, itu berarti kelas 1 belajarnya apa? Tapi bukan tingkatan. Dia belajarnya Samaniyah itu adalah berdasarkan program studi. Jadi kalau misalnya sudah tamat 8 itu antum sudah jadi ulama insya Allah. Gitu ya. Jadi itulah program Samaniyahnya orang-orang Turki Utsmani yang dirintis oleh bapaknya Muhammad Al-Fatih. Jadi bapaknya Muhammad Al-Fatih itu jenius. Jadi dia merintis program Samaniyah ini. Nah, ini adalah makamnya Muhammad Al-Fatih, sekarang direnovasi. Jadi Muhammad Al-Fatih ada di sini. Lucunya adalah orang-orang Turki itu kan sangat mengagung-agungkan Mustafa Kemal, gitu ya. Dan kemudian saya sampai ke situ tahun 2013 Januari pertama kali masuk ke makamnya. Waktu itu belum direnovasi, masuk ke makamnya dan di situ ada surbannya Muhammad Al-Fatih, gede banget. Dari situ saya tahu palanya gede gitu ya. Tapi bukan kepala besar gitu ya, tapi kepalanya maksudnya agak gede gitu kan ya di situ. Lalu kemudian di situ ada sebuah tulisan tentang definisi Muhammad Al-Fatih dan salah satunya ada sebuah tulisan begini. Muhammad Al-Fatih mempunyai wasiat, siapapun yang mengganti Hagia Sophia menjadi selain masjid, maka mudah-mudahan Allah melaknatnya. Gitu. Jadi itu adalah kemudian yang ada di situ. Mungkin tapi pengikutnya Kemalis nggak pernah datang ke sana kira-kira gitu ya. Mungkin jadi nggak pernah lihat itu. Nah barusan saya upload di Google Map, jadi bisa dilihat orang. Nah, jadi kira-kira gitulah. Nggak tahu setelah renovasi ada atau nggak masih. Ini turpnya atau makamnya istrinya. Namanya Aminah Gulbahar. Aminah Gulbahar. Aminah Gulbahar, bahar laut, gul itu artinya bunga, jadi lautan bunga atau bunga laut, nah, jadi kira-kira gitulah. Nah ini adalah kemudian kompleksnya Fatih. Ini yang saya mau jelaskan adalah setelah kemudian konsep-konsep begini dipakai, gitu ya, dan itu berlangsung terus sampai kemudian Sulaiman Al-Qanuni tahun 1500-an. Setelah Sulaiman Al-Qanuni tahun 1683 itu terjadi satu petaka besar. Yaitu adalah ketika kita menyerang kota Wina di Austria, kita kalah besar. Kenapa kalah? Karena pada saat itu karena pada saat itu orang-orang yang ikut perang itu adalah orang-orang yang bukan serius perang, tapi pedagang-pedagang yang mau cari untung lebih banyak di situ. Lah kenapa? Buktinya apa? Mereka datang bawa karung-karungan kopi gitu kan ya, bawa makanan banyak gitu kan ya. Pertanyaannya mau ngapain kan gitu kan ya. Nah maka pemimpinnya namanya Kara Mustafa Pasha. Itu kemudian kalah perang, kemudian setelah 1683 itu peperangan sudah berhenti. Jihad nggak pernah lagi dilancarkan. Jadi jihad nggak pernah ada lagi tahun 1683, setelahnya habis. Itu membuktikan kenapa jihad adalah sepaket dengan agama. Ada hadis kan begitu kan ya? Sesungguhnya agamanya adalah awalnya adalah Islam, kemudian pilarnya adalah kemudian syariat, lalu kemudian atapnya adalah jihad. Maka kalau sana rumah nggak ada atap, ya sudah pasti lumutan. Nah kenapa? Kalau hujan ya kena hujan terus. Gitu loh maksudnya. Maka itu adalah kemudian jihad ditinggalkan, habis Islam. 1683 habis Islam, kemudian seterusnya Islam mengalami kemunduran demi kemunduran. Kemunduran terus. Akhirnya terjadi tanzimat ketika zamannya Mahmud. Kemudian setelah terjadi tanzimat itu mulai mereka mengadopsi hukum-hukum barat. Sekolah kurikulumnya Prancis. Loh, kok bisa Prancis? Ceritanya panjang, nanti beberapa saya ceritakan. Lah kenapa? Prancis mulai dekat dengan Islam. Prancis mulai dekat dengan Utsmani. Gitu kan ya? Orang-orang Prancis banyak jadi istri-istrinya sultan, gitu ya. Makanya kemudian makin ke belakang makin wajahnya makin kayak ke barat-baratan. Lah kenapa? Karena dari situ ceritanya. Nah, setelah terjadi tanzimat, terjadi kemunduran dan segala macam yang nanti akan saya jelaskan dalam slide yang lain, maka dibuatlah istana-istana yang bagus. Beda ya dengan Kuliesi tadi kan ya. Konsepnya kan ya. Ini sudah nggak ada lagi masjid di dalamnya. Masjidnya di luar. Masjidnya di pinggir, dan masjid ini dibangun, ini namanya adalah Masjid Berlebey, ini namanya adalah Istana Berlebey, dan ini dibangun berdasarkan konsep barok, berdasarkan arsitektur barok. Nah, dan juga dibangun untuk menyaingi Istana Marseille di Prancis. Nah, kemudian dibangunlah istana-istana yang nggak kalah hebatnya. Ini Ciran, ini Istana Ciran, tulisan Ciragan. Ini Istana Ciran, ini dibangun juga untuk menyaingi Marseille, dan sekarang ini jadi hotel Four Seasons. Jadi kamar termahal ada di tengah-tengah situ. Ini kamar termahal di sini nih. Lihat nih ada tangga nih 2, ya. Ini kamarnya Sultan. Tahu berapa harganya? Semalam $40.000. Mau nginep?
40.000 US dollar. Pas Obama ke sana dia nginepnya di situ. 40.000 US dollar. Di Indonesia kan berapa? 600 juta. Ya jelas antum nggak kebayar, gitu kan ya. Saya juga sama. Ini istana Ciran. Lalu kemudian ini istana Dolmabahce yang sangat terkenal. Lihat sudah bentuknya barok sekali. Bedanya apa? Atasnya gargoyle-gargoylenya mau diganti apa gitu kan ya. Tapi kalau di Prancis kalau kita lihat itu pasti gambar gargoyle. Tahu gargoyle tahu? Makhluk jadi-jadian, kepalanya botak, punya gigi lalu kemudian punya sayap. Gitu kan ya. Itu adalah apa namanya gambar-gambar. Nah, lalu kemudian yang mau saya ceritain lagi adalah sebelum kita pindah, ini ada hubungannya dengan Indonesia, bahwa Utsmani ada hubungannya dengan Indonesia. Sultan Mataram pertama itu namanya Panembahan Senopati, itu punya anak namanya Prabu Hanyokrowati. Prabu Hanyokrowati ini punya anak, dan anaknya ini tunagrahita. Tahu tunagrahita? Oh, belum tahu ya tunagrahita ya. Tunagrahita itu punya penyakit, punya kelainan mental. Nah, jadi punya penyakit mental. Jadi punya penyakit jiwa. Nah, ketika anaknya ini punya penyakit jiwa, tapi sayangnya Prabu Hanyokrowati ini sudah janji sama istrinya bahwa anaknya ini akan dijadikan sebagai raja. Maka ketika dijadikan sebagai raja, karena memang dia nggak mau menyalahi janjinya itu, kemudian anaknya ini yang tunagrahita ini dijadiin raja. Dijadiin raja, tapi cuma 1 hari. Namanya apa namanya kalau saya nggak salah Adi Martapura ya. Jadi kemudian dijadiin raja, 1 hari diturunkan. Setelah diturunkan, maka yang jadi raja Mataram berikutnya yang keempat secara formal, tapi sebenarnya yang ketiga ini orangnya sebelah kiri. Ini yang sangat terkenal sekali, ganteng ya kumisnya, gitu ya. Ini yang sangat terkenal sekali, namanya Sultan Hanyokrokusumo. Jadi ini adalah penggantinya daripada adiknya tadi, tapi dari lain ibu ya. Jadi dari lain ibu, adiknya yang tadi tunagrahita, dan dia memimpin dari tahun 1613 sampai 1645. Di zaman dia itulah kemudian kerajaan Mataram tuh sangat jaya-jayanya. Karena kenapa? Karena menaklukkan banyak sekali wilayah-wilayah di Nusantara, dan paling besar itu terjadi di zamannya dia. Dan dia ini memang orangnya jenius luar biasa. Nah, ketika di zamannya dia itu, dia menaklukkan banyak tempat dan hampir menyatukan Nusantara, tapi dia punya problem. Apa problemnya? Walaupun dia berkuasa secara secara de jure, tapi secara de facto kenyataannya banyak sekali tempat-tempat yang lain yang masih lebih dihormati daripada dia. Lah kenapa? Masnya ini namanya Raden Mas Rangsang, ini keturunan petani. Keturunan petani tapi pintar agama. Maka di zaman dia yang namanya kalau di dalam khalifah itu namanya Majelis Syuro. Itu kan kalau sebelumnya beliau ini Majelis Syuro buat keputusan, dia melaksanakan. Di zamannya dia itu dihapuskan, diganti. Majelis Syuro cuma boleh memberikan nasihat saja. Tapi kekuasaan tertinggi ada di tangan dia karena dia mengambil gelar Panotogomo. Nah, itu adalah dia merevitalisasi gelar Panotogomo yang dibuat oleh kakeknya, bahwa yang namanya sultan itu adalah seorang pengatur agama, seorang penata agama, seorang yang mempertahankan agama, dan dia pintar memang. Nah, karena dia pintar dan menguasai agama, makanya dia jadi sultan sekaligus ulama. Tapi masalahnya ulama-ulama yang di tempat yang lain lebih dihormati daripada dia. Lah kenapa bisa begitu? Contoh, sultan yang ada, dia nggak pakai gelar sultan. Raja yang ada di daerah Jawa Timur, di Gresik, gitu ya anggaplah Kesultanan Gresik gitu ya. Nah, itu mereka punya darah biru. Lah kenapa? Keturunan Sunan Ampel. Misalnya di Cirebon, di Banten, itu keturunan Sunan Syarif Hidayatullah, Gunung Jati, gitu kan ya. Di tempat Demak, itu kan ya, keturunan Sunan Giri. Nah, maka dia nggak punya keturunan Sunan siapa-siapa. Lah maka dia sebenarnya secara de jure dia punya kekuasaan, tapi secara de facto dia nggak dihormati. Maka pada zamannya dia mengambil satu langkah yang revolusioner. Apa? Dia mau minta kekuasaan secara de jure kepada Khilafah Utsmani, yang merupakan induk daripada seluruh kekuasaan Islam di seluruh dunia. Dan itu diakui karena Wali Songo itu yang ngutus adalah Khilafah Utsmani, paham teman-teman sekalian? Jadi dia mau langsung ke sanonya. Jadi kalau orang-orang ini diakui karena dia adalah keturunan wali, aku mau langsung ke bosnya wali.
Nah, jadi dia kemudian mengutus satu ekspedisi yang kemudian mengambil beberapa orang-orang Sulawesi, karena orang-orang Sulawesi terkenal kan ya, bapaknya seorang pelaut gitu kan ya. Kalau bapak antum kan petani gitu ya. Jadi kalau orang-orang Sulawesi bapaknya pelaut gitu ya. Jadi mereka berkonsultasi sama orang-orang Sulawesi membuat kapal-kapal yang lebih canggih daripada yang mereka punyai, maka diberangkatkanlah kemudian ekspedisi itu dari Jawa, dari Mataram menuju ke Aceh, dari kota gede menuju ke Aceh. Berhenti dulu di Palembang, alhamdulillah gitu kan ya, makan pempek gitu ya. Enggak. Itu abaikan. Itu mereka berhenti dulu Palembang untuk kemudian resupply kemudian segala macam, kemudian sampai ke Aceh diterima oleh Sultan Iskandar II. Sultan Iskandar II ini seperti yang sudah kita tahu bahwa kerajaan Aceh pada saat itu, Kesultanan Aceh sebenarnya sudah berhubungan dengan Khilafah Utsmani dari tahun 1500-an, semenjak zamannya Sulaiman Al-Qanuni. Hanya saja tidak berbaiat kepada khilafah, tapi lebih kepada hubungan bilateral sajalah kira-kira gitu. Kami mau bantuan nih, kapal-kapal disiagakan di Aceh gitu kan ya. Kami perlu ini nih, diberikan kemudian ahli-ahli di Aceh dan sebagainya. Nah, tapi kemudian ketika sudah datang konsultasi, maka Aceh menyetujui, diberikanlah kapal yang lebih besar lagi, yang lebih kuat lagi, yang sesuai untuk mengarungi lautan yang besar pada saat itu. Berangkatlah ekspedisi ini pergi ke Utsmani. Nah, sampai kemudian di situ ada dua cerita. Satu, mereka cuma nyampe di Makkah, kemudian diterima oleh Syarif Makkah, yaitu adalah wakil daripada khalifah pada saat itu, kemudian ditahbiskan baiatnya, diterima baiatnya. Yang kedua, mereka sampai ke Istanbul, kemudian bertemu dengan Khalifah Murad, yang pada waktu itu masih usianya sekitar 12 tahun. Nah, makanya saya pasang wajahnya 12 tahunan. Sudah jadi khalifah. Nah, kenapa bisa begitu? Ya memang begitulah kondisi zaman dulu gitu kan ya. 12 tahun sudah jadi khalifah gitu ya. Kok wajahnya kayaknya tua? Itu mungkin karena gambarnya aja ya. Tapi ini adalah lihat nih, Murad. Dia berkuasa 1623, ini masnya berkuasa 1613 sampai 1645. Jadi 1624 ekspedisi ini disampaikan, berarti dia baru sekitar 12 tahun. Jadi 12 tahun dia menerima kemudian ekspedisi tadi, lalu kemudian ditahbiskanlah, diterimalah baiat daripada daripada Mataram itu yang berpusat di kota gede, maka dikasihlah gelar kepada Sultan Hanyokrokusumo sebagai Sultan Abdullah Maulana Al-Matarami. Itu tercatat jelas, Sultan Abdullah Maulana Al-Matarami kemudian dikukuhkan sebagai Sultan Tanah Jawa. Sultan Abdullah Maulana Al-Matari ing Tanah Jawi, gitu ya. Yaitu yang ditugaskan di Tanah Jawi. Apa buktinya? Setelah itu kemudian diberikanlah bukti-bukti itu. Salah satu adalah bendera Tunggul Wulung. Ini adalah bendera dari Utsmani. Ini bendera dari kiswah Ka'bah, yang kemudian sebagiannya dijahitkan daripada kain yang membungkus makam Nabi. Itu kemudian diberikan kepada Indonesia. Tulisannya ya Allah. Kemudian di sini ada tulisan dalam bahasa Arab. Di sini ada tulisan dalam bahasa Arab. Di sini la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, jadi siapa bilang nggak ada urusan dengan Nusantara, itu sudah baiat loh. Jadi kadang-kadang tuh saya tuh kadang-kadang ya, anak-anak muda zaman sekarang, ya Allah ya Robbi gitu ya, komentar di Instagram yang nggak terdidik, belajar sejarah dong tat gitu kan ya, capek deh. Kita sudah menghabiskan hidup kita untuk belajar sejarah, tapi memang nggak ada gunanya untuk meladeni orang-orang gitu ya. Ini Tunggul Wulung, ada bendera satu lagi gitu kan ya, bendera Tunggul Wulung namanya Kiai Pare Anom. Ini Kiai Tunggul Wulung. Nah, satu lagi tapi sayang sekali saya nggak dapat gambarnya. Selain dikasih bendera, mereka dikasih juga air zam-zam yang kemudian yang kemudian dimuat dalam satu gentong besar namanya Kiai Mendung. Nah, ini lihat nih, Kiai Mendung. Ini gentongnya asli sampai sekarang masih ada di Imogiri, di makamnya Sultan Hanyokrokusumo, makamnya Sultan Agung Al-Matarami tadi, atau Sultan Abdullah Maulana Al-Matarami tadi. Dia coba lihat, Kiai Mendung dari Ngerum. Tahu artinya? Tahu artinya ngerum? Ngerum itu artinya dari Sultan Ar-Rum. Romawi. Karena kenapa? Karena waktu itu Murad keempat itu memakai gelar seperti Sulaiman Al-Qanuni, Malikul Barroin wal Bahroin, Sultanu Zillallahu fil Ard, Sultanur Rum wa Khaqanul apa gitu benar. Pokoknya semua banyak sekali panjang. Nah, ini dari Ngerum, dari Sultan Rum, artinya sultan yang menguasai wilayah Romawi, yaitu siapa? Khalifah Murad keempat. Makanya Ngerum. Loh kok Ngerum? Ya kan orang Jawa kan begitu. Gitu kan ya. Alhamdulillah gitu kan ya. Makanya suatu waktu ketika keturunan daripada Sultan Hanyokrokusumo ini, Sultan Diponegoro gitu kan ya, ketika berperang ditanya bagaimana Sultan Diponegoro, dia bilang
mulai dari sekarang jangan panggil saya Diponegoro, saya adalah Sultan Abdul Hamid. Karena gelarnya dia, kalau tadi kan Sultan Abdullah Maulana Al-Matarami, kalau gelarnya Sultan Diponegoro itu adalah Sultan Abdul Hamid. Tapi kalau dia ngomongnya karena lidah Banyumasan, bapaknya Diponegoro itu, kalau saya nggak salah ya, bapaknya itu cucu daripada ulama Lombok. Jadi ada hubungannya dengan Lombok gitu kan ya. Ibunya itu baru kemudian dari Jawa. Nah kemudian karena dia ibunya Banyumasan jadinya Ngabdul Hamid gitu ya. Jadi Sultan Abdul Hamid Heru Cokro Sayyidin Mukmin Panotogomo Amirul Mukmin Tanah Jawi. Itu adalah kemudian yang dipasang di makamnya dia di Makassar. Jadi di Makassar itu makamnya Diponegoro, bukan di Jawa ya. Kenapa? Karena diasingkannya di Makassar. Dan hebatnya Sultan Abdul Hamid atau Diponegoro itu dia punya tentara-tentara juga dari Palembang. Serius. Lah kenapa ada di makamnya? Ternyata ada sejarahnya. Palembang itu memang selalu membantu orang-orang yang benar. Untung saya orang Palembang gitu ya. Alhamdulillah. Kecuali yang sono itu ya gitu kan. Ya saya nggak usah sebut gitu ya. Jadi ini adalah salah satu kemudian yang bisa kita lihat, beberapa fakta-fakta sejarah yang bisa kita lihat bahwa ada hubungan yang besar. Nah makanya ketika saya pergi ke Jogja itu Salim Villa itu kan kadang-kadang kan guyonan gitu kan ya. Itu harusnya Abdul Hamid II. Tahu Abdul Hamid II? Abdul Hamid II itu kan memerintah tahun 1800-an sampai 1900-an awal. Nah, maka kemudian harusnya Abdul Hamid II itu jangan pakai Abdul Hamid II. Kenapa? Harusnya Abdul Hamid III. Lah kenapa Abdul Hamid II-nya sudah di situ di Ponegoro gitu kan ya. Dan sebenarnya kata-katanya betul juga. Lah kenapa? Karena Jogja itu sampai sekarang belum dihapuskan status baiat kepada khilafahnya itu. Artinya Jogja itu sampai sekarang masih menjadi bagian daripada khilafah walaupun khilafahnya sudah dihapuskan. Makanya kadang-kadang mereka juga guyonan begitu, ya antum tuh harusnya pindah ke Jogja. Lah kenapa khilafah terusnya ditegakkan dari sini? Jadi gitu. Ya saya bilang nggak apa-apalah, ini sekarang kan ibu kotanya Jakarta. Nah, ini kemudian bendera yang dipakai oleh Sultan Hanyokrokusumo, Sultan Abdullah Maulana Al-Matarami itu ketika sudah mendapatkan gelar sultan dari Utsmani. Lambangnya apa? Lambangnya bulan tapi keris. Nah, jadi kira-kira gitu ya. Lah kenapa bulan tapi keris? Kalau kerisnya dihilangin kira-kira kayak lambang apa itu? Turki Utsmani, betul. Persis sama. Gitu kan ya. Nah, cuma bintangnya diganti keris. Lah kenapa? Supaya Nusantara gitu maksudnya. Supaya menusantara gitu kan ya. Jadi diganti keris. Jadi kalau ada yang macam-macam tak keris gitu. Jadi kira-kira gitu. Nah, jadi kita bisa melihat ini adalah hubungannya sangat besar sekali menggantikan bendera-bendera yang lain pada masa itu. Nah, ini adalah kisah tentang orang-orang Turki di Indonesia dan kisah orang Indonesia. Dan sekarang saya lanjutkan bagaimana kemudian khilafah ini bisa runtuh. Semoga waktunya cukup, tinggal 5 menit gitu ya. Nggak apa-apa lah. Kalau nggak cukup ya nasib. Nah, jadi ini adalah wilayah Islam pada waktu tahun 1700-an, walaupun sudah banyak sekali berkurang, tapi ya masih besar juga. Nah, coba dilihat itu. Beberapa tempat-tempat Muslim land gitu kan ya, by 1700 ini yang warna-warna abu-abu. European Trading Fort ada di Jakarta, Batavia. Ada di sini juga Tanjung Harapan dan beberapa tempat yang lain. Spanish Possession bentuknya kotak-kotak. Nah, ini lihat nih. Filipina diambil oleh Spanish tapi bukan wilayah Islam gitu ya. Dutch Possession, nih lihat nih. Dutch itu siapa? Belanda. Tapi ini dikuasai? Enggak. Kenapa nggak dikuasai? Karena dijaga sama Utsmani. Nih lihat nih bagian-bagiannya. Nah, yang agak miring-miring British Possession. Inggris sudah mulai masuk. Tahun 1700-an. Padahal tahun 1700-an yang tadi saya kasih tahu, lihat yang istana yang keren-keren tadi, bentuk-bentuk fisik yang mulai diadopsi tadi, lihat tadi kan ya. Itu yang buat siapa tahu nggak? Itu yang buat semuanya itu adalah Abdul Aziz namanya. Abdul Aziz itu adalah khalifah pertama yang bapaknya selesai tanzimat atau perubahan total, reformasi total Islam yang mengambil nilai-nilai barat. Nah, Abdul Aziz ini mulai mikir bahwa kebangkitan Islam itu ditentukan dari bentuk fisik. Makanya Syekh Taqi bilang tidak. Kebangkitan itu karena pemikiran. Sedangkan bentuk fisik adalah hasil daripada kebangkitan, bukan penyebab kebangkitan. Gitu kan ya? Dan dia adalah orang pertama yang pergi ke Eropa. Jadi piknik ke Eropa orang pertama. Piknik yang mana? Ke Inggris gitu kan ya, pergi lagi tempat lain-lain, dan di Inggris dia dianugerahi gelar The Knight of Garter gitu ya. Jadi dikasih gelar kayak presiden Anda tahun 2012 gitu ya. Dikasih gelar The Knight of The Knight of Grand Cross dia.
Ya Presiden Antum tahun 2012 kemarin kan dikasih gelar Knight of Grand Cross. Itu dulu Khalifah juga pernah dikasih gelar. Kalau saya nggak mau lah, kenapa? Khalifah itu gelar tertinggi, ngapain lagi dikasih gelar Knight of Garter itu? Knight of Garter itu adalah sebuah knights, jadi sebuah order, sebuah kelas kesatria yang nomor 3 paling besar di Inggris setelah Knight of Victoria sama Knight of George gitu ya. Lalu kemudian dilantik menjadi Knight itu jadinya makanya ya kacau balau, padahal Inggris ngambilin wilayah-wilayahnya dia nih. Nanti diambil oleh Inggris. Nih, Russian expansion. Lihat bagaimana Rusia mengambil wilayah-wilayah muslim. Makanya yang tan itu dulunya wilayah muslim. Tajikistan, Kazakhstan gitu kan ya, dan apatan itu muslim semua. Makanya sekarang Rusia tuh sekarang banyak yang muslim. Apa? Pekatan. Lalu kemudian lihat nih, ini wilayah-wilayah kita banyak diambil oleh orang gitu kan ya, 1700. Nah, ini adalah wilayah-wilayah tahun 1700 dan memang pada saat itu mulai muncul kelemahan akibat berhentinya jihad, sudah saya bilang. Ketika jihad berhenti, habis wilayah-wilayah kita diambilin oleh orang-orang karena orang muslim tidak punya jiwa untuk membela agamanya, untuk kemudian membela tanahnya dan sebagainya. Nah, makanya pada saat Muhammad Al-Fatih dan Sulaiman Al-Qanuni, di mana yang paling tinggi itu terjadi pada masa mereka juga punya kelemahan. Apa kelemahan mereka? Mereka gagal untuk memperbaiki kelemahan dari segi bahasa. Bahwasanya orang-orang yang ada pada zaman itu, yaitu orang-orang Turki yang berkuasa secara de facto, mereka tidak bisa bahasa Arab. Gitu ya, makanya menjadi lemah. Kenapa menjadi lemah? Karena ketika tidak bisa bahasa Arab, otomatis tidak bisa untuk mengerti agama Islam. Nah, makanya kemudian terjadi banyak hal yang tidak bersesuaian dengan Islam. Lah, kenapa bisa terjadi begitu? Ini sudah kita bahas, bahasa Arab diabaikan karena memang orang Turki bukan orang Arab. Ini sudah saya cerita tentang Samarra kemarin, ditinggalkannya jihad 1683 itu di Wina, sudah saya ceritakan. Dari situ orang Arab mengenal kopi. Karena orang-orang tadi bawa kopi kan ya, setelah kalah kopi-kopinya ditinggalin, diambil sama orang-orang Wina, dari situ Eropa mengenal kopi dari 1683 dan dibukalah toko kopi pertama di Italia, kata mereka. Padahal yang pertama kali ada di Istanbul toko kopinya, gitu kan ya. Yang akhirnya kemudian mereka jadi demen dengan kopi. Dan di situ pula tahun 1683 ditemukan makanan namanya croissant. Dalam bahasa Prancis croissant. Coba diulangi, makrosnya benar gitu ya. Croissant itu ditemukan. Kenapa? Artinya dalam bahasa Prancis croissant itu adalah crescent. Makanya bentuk rotinya itu kayak bulan sabit. Artinya mereka merayakan peperangan itu yang mereka menangkan dengan cara memakan bulan sabit. Makanya kalau makan croissant cari yang nggak sabit gitu kan ya. Potong 2 nggak sabit lagi. Ya nggak, ini cuma cerita saja makanya dari sana. Nah, lalu kemudian Syekhul Islam juga memberikan fatwa untuk memberikan khalifah, menghalalkan demokrasi sebagai sistem pemerintahan. Ini pada saat itu yang ada di Turki. Lah kenapa? Karena sudah terjadi tanzimat tadi. Ini videonya ada, tapi suaranya nggak ada. Ini video zaman dulu sebelum Perang Dunia Pertama. Jadi bagaimana kisahnya Islam itu bisa hancur. Bahasa Inggris. Nah, ini setelah tanzimat. Jadi orang-orang Barat mulai mengajari orang-orang Muslim bagaimana cara berpakaian, berpikir dan sebagainya. Nah, adalah salah satu bagian daripada usaha ini adalah menanamkan nasionalisme ke dalam tubuh kaum muslimin sehingga mereka terpecah belah. Nah, ini Pak demo ini. Nah, First Missionary Center itu adanya di Beirut, Lebanon. Abad 17, 1600-an. Nah, setelah kemudian terjadi hal-hal seperti tadi, mulai kemudian terjadi Amerika dan organisasi Amerika pemurtatan Amerika itu kemudian mendirikan American University of Beirut 1866 dan sebagainya. Kemudian banyak sekali tokoh-tokoh yang kemudian masuk ke dunia Islam. Ini ustadz atau bukan ini? Ini ustadz atau bukan nih? Ini misionaris. Al-Yajizi, Putus Sabusani kemudian masuk, kemudian banyak sekali wilayah-wilayah terpecah. Ini perjanjian-perjanjian dengan Rusia gitu ya. Kemudian berkurang wilayahnya 1718, 1739 berkurang, 17 sekian berkurang, Rusia mengambil wilayah tadi sudah saya jelasin. Nah,
Lalu kemudian Khalifah Mahmud membubarkan membubarkan Janissaries pada tahun 1826 menyusul pemberontakan yang kerap dilakukan oleh Janissaries. Ini terakhir kali gambarnya ketika sebelum dibubarkan karena mereka terlalu kuat tapi nggak ada khalifah yang bisa menguasai mereka. Nah, maka mereka melakukan pemberontakan terus, akhirnya dibubarkan, lalu kemudian jadilah Tanzimat tadi selesai. Nah, ini reformasi atau Tanzimat apa saja? Mengadopsi sistem keuangan, hukum sipil, hukum pidana, Perancis, reformasi militer bersistem Perancis, Swedia, jizya dihapuskan, mendirikan pasar saham, non-muslim diizinkan menjadi tentara reguler, diperbolehkan mendirikan universitas barat dan mendirikan parlemen. Ini yang terjadi pada Turki pada saat itu yang merupakan induk daripada Islam. Lalu kemudian setelah itu Utsmani berkurang, tuh land loss yang warna merah, hilang semua wilayahnya. Lalu kemudian dikatakan nih sama William Edward Gladstone, so long as there is this accursed book, dia megang Al-Quran, there will be no peace in the world, dibanting gitu kan ya. Ini kata dia kemudian ketika zaman itu, wajahnya udah jahat banget ini. Nah, dan ketika selesai khilafah dihapuskan, ini kata-katanya Lord Curzon. Jadi ini adalah Foreign Secretary of British pada tahun 1924. Dia diprotes sama rakyat Inggris, kok bisa Anda itu memberikan kemerdekaan kepada rakyat Turki lewat Mustafa Kemal itu, tapi Anda menaklukkan wilayah-wilayah yang lain. Kok malah dibebaskan? Kita sudah susah payah menghancurkan Utsmani, khilafah, kok malah dibebaskan lagi? Dia bilang, tenang, the situation now is that Turkey is dead and will never rise again. Kenapa? Because we have destroyed its moral strength, the Caliphate and Islam. Paham ya? Jadi saya tuh kadang-kadang bingung, orang kafir aja ngomong gitu loh maksudnya. Dan saya baru dapat WhatsApp terbaru, jadi koran dari tahun 1950-an, dari tahun 18 berapa, nanti saya tunjukin nanti kapan-kapan, nanti saya kirim ke grup. Jadi koran di Belanda yang menyatakan bahwa siapapun penduduk pribumi yang berani-berani ngomong tentang khilafah di Turki, mereka akan dihukum karena melawan kekuasaan saya. Berarti itu makar. Paham ya? Sama nggak dengan kekuasaannya sekarang? Jadi Belanda kayaknya hidup lagi gitu kan ya. Jadi itu adalah ada berita seperti itu dalam bahasa Belanda. Nanti saya kirimin di grup. Nah, jadi dulu khilafah itu disebut-sebut. Zaman sekarang ada ketika kita ngomong khilafah, lantas ada orang yang bilang itu ahistoris. Aduh, kadang-kadang kita bingung juga mau ngomong apa lagi. Padahal itu sudah diomongin dan dicatat dalam sejarah. Nah, setelah itu kemudian terjadilah nasionalisme membangkitkan gerakan-gerakan pemuda-pemuda di Turki. Maka mereka membentuk Fatatut Turk, jadi pemuda Turki. Lalu kemudian di Arab juga membentuk yang sama. Dan kemudian ini yang terjadi lagi, banyak sekali ilmuwan-ilmuwan yang terbaratkan, cendekiawan-cendekiawan yang terbaratkan, salah satunya namanya Jamaluddin Al-Afghani. Tapi hati-hati, di beberapa tempat yang lain, teman-teman sangat-sangat mengagungkan orang ini, karena dianggap sebagai pembaharu Islam. Tapi saya secara pribadi, saya lebih percaya dengan Sultan Abdul Hamid. Sultan Abdul Hamid II itu seorang yang sangat teguh pada syariat. Dia menulis dalam buku catatan hariannya, telah sampai kepadaku sebuah tulisan yang dipersiapkan oleh Kementerian Luar Negeri Inggris tentang seorang pelawak yang bernama Jamaluddin Al-Afghani. Aku sendiri sangat mengenal dia. Dia tinggal di Mesir dan dia adalah seorang manusia yang sangat berbahaya. Jadi artinya ini adalah tulisannya Sultan Abdul Hamid. Terlepas apapun yang dia tulis, mungkin ada betulnya Jamaluddin Al-Afghani, tapi yang jelas Sultan Abdul Hamid memandang dia bukan orang yang benar. Gitu ya, itu yang menjadi dalil kita bahwa itu diambil dari catatan harian Sultan Abdul Hamid. Nah, Jamaluddin Al-Afghani punya dua murid, Rashid Ridha, Muhammad Abduh. Ini dikatakan sebagai pembaharu di Mesir dan orang-orang sangat hormat kepada dia, dan ulama-ulama di Indonesia semuanya berkiblat juga pada Muhammad Abduh, Rashid Ridha. Padahal pemikiran-pemikiran juga sangat berbahaya sekali. Nah, kenapa? Ya tadi kita balik lagi kepada Sultan Abdul Hamid. Akhirnya kemudian khalifah diasingkan, khilafah diruntuhkan ketika sudah habis masa-masa itu. Fatatul Arab, gerakan Arab, kemudian memisahkan diri dari Turki. Ini bendera Arab, bendera revolusi Arab. Kira-kira ini warnanya apa? Hijau, hitam, merah, putih. Yang hijau yang mana? Ini atau ini? Pernah lihat bendera Palestina? Merahnya yang mana kalau bendera Palestina? Karena bendera Palestina merahnya yang mana? Merahnya yang kotaknya kan? Tapi yang jelas ini bukan merahnya. Artinya apa? Bendera revolusi Arab itu adalah yang menginspirasi seluruh bendera-bendera Arab. Benderanya komposisinya merah, hitam, putih, hijau. Dan itu jadi sekarang seluruh bendera Arab warnanya begitu. Ada nggak bendera Arab warnanya biru gitu? Kuning gitu ada? Nggak ada, semuanya pasti dari situ semua. Lah kenapa? Karena diambil dari revolusi Arab. Siapa yang menginisiasi revolusi Arab? Nih orangnya. Namanya Raja Faisal.
Nah, ini dia Raja Faisal bersama dengan pejabat-pejabat dari Inggris membuat revolusi Arab, yaitu adalah memisahkan diri dari khilafah, lalu kemudian menggerogoti wilayah-wilayah karena dia dijanjikan seluruh wilayah Jazirah Arab berikut Iran, Irak dan Yordan dan sebagainya. Ternyata setelah mereka meruntuhkan khilafah, maka ini yang terjadi. Ini Perang Dunia Pertama, saya nggak usah cerita bagaimana ceritanya. Yang jelas setelah kita kalah, dibagi-bagilah berdasarkan perjanjian Sykes-Picot pada tahun 1917. Setelah dibagi, Raja Faisal dikhianati. Jadi pengkhianat dihianati lagi. Irak dibagi pada siapa? Yordan dibagi pada siapa? Arab baru dikasih pada Ibnu Saud. Paham ya, jelas ya? Jadi Ibnu Saud itulah berkuasa setelah Perang Dunia Pertama. Itu sejarahnya begitu. Saya bukan saya bukan anti Wahabi ya, bukan ya. Tapi sejarahnya begitu. Saya cuma mau jelaskan bahwa itu adalah hasil pemberontakan. Ini adalah yang antum belajar namanya Deklarasi Balfour 2 November 1917. Belajar dulu Deklarasi Balfour. Setidaknya pernah dengar Deklarasi Balfour? Tapi nggak pernah baca kan antum kan? Nih sekarang antum baca nih. Apa itu Deklarasi Balfour? Dear Lord Rothschild. Tahu siapa Lord Rothschild? Itu dedengkotnya Yahudi yang punya duit, yang menciptakan sistem perbankan. I have much pleasure in conveying to you on behalf of His Majesty Government the following declaration of sympathy with Jewish Zionist aspiration. Karena orang Zionis berusaha berkali-kali untuk membeli tanah dari Abdul Hamid, nggak bisa-bisa. Akhirnya Abdul Hamid bilang, lebih baik saya mati daripada saya ngasih kamu tanah. Kalau nanti khilafah sudah hancur, kamu boleh ambil tanahnya tanpa bayar. Ternyata betul, khilafah sudah hancur, diminta tanahnya sama Inggris, disetujui lewat Deklarasi Balfour, which has been submitted to and approved by the cabinet. His Majesty Government view with favor the establishment in Palestine a national home for the Jewish people. Faham? Yang pertama kali menjadikan orang-orang Yahudi punya negara siapa? Inggris. Inggris memberikan izin pada orang-orang Yahudi untuk mempunyai rumah di Palestina and will use their best endeavors, dan akan menggunakan usaha terbaiknya to facilitate, untuk memfasilitasi the achievement of this object, untuk memfasilitasi pemenuhan daripada tujuan ini. It being clearly understood that nothing shall be done which may prejudice the civil and religious right of existing non-Jewish community in Palestine, or the right bla 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 bla. Yang di bawah yang paling penting, I should grateful if you would bring this declaration to the knowledge of the Zionist Federation. Oke ya, Perang Dunia Pertama, Inggris memberikan izin tanah Yahudi untuk diduduki oleh tanah Palestina untuk diduduki oleh Yahudi. Perang Dunia Kedua 1945 gitu kan ya. Selesai dari situ Inggris kalah daripada Amerika, bukan kalah, maksudnya kalah bersaing walaupun satu sekutu. Lalu kemudian Amerika yang berkuasa karena Yahudi sudah pindah semua. Inggris yang menginisiasi, Amerika yang kemudian mengecap, muncullah kemudian negara Israel pada tahun 1947. Berarti bapaknya itu adalah Inggris, emaknya adalah Amerika, bidannya itu PBB. Karena PBB yang ngasih tanda tangan persetujuan. Jelas? Jadi kalau ada orang bilang, kita harus ngomong sama PBB nih Palestina. Nggak bakal orang mereka yang bikin negara itu. Gitu kan? Kita harus lapor pada Amerika. Amerika harus menghentikan. Amerika bisa apa? Orang Amerika dikendalikan kok. Bisa difahami ya? Oke, kalau setelah itu pembunuhan-pembunuhan terjadi. Ini film Ilamata. Ngeri sekali gitu kan ya. Sudah habis khilafahnya. Sudah. Ini adalah List of Nations. Yang kemudian sebelum ada PBB, ada LBB memberikan tadi mandat for Palestine terhadap orang-orang Yahudi. Nah, ini adalah kemudian pengkhianat-pengkhianatnya. Lawrence of Arabia. Yang di dalam film Queen of the Desert diperankan oleh itu loh, siapa namanya? Yang main Twilight. Yang cowoknya Edward Cullen itu. Nah, itu diperankan sama dia jadi Lawrence of Arabia. Itu di dalam film Night of the Desert. Ini beberapa gambar-gambar lagi. Ini peta pemisahan negara-negara Islam menjadi Irak, Arab Faisal punya Faisal, Arab punyanya Zaid dan sebagainya. Ujungnya dikhianati, semua diberikan pada Ibnu Saud ujung-ujungnya. Oke, ini kemudian yang diproyeksikan. Ini kemudian setelah itu ini Weizmann dan Faisal, ini Zionis Tulen, ini orang ini Raja Faisal yang tadi sama-sama ngomong bahwa Faisal bilang kami tidak ada masalah dengan Yahudi dan kami hidup bersama, nggak ada masalah, gitu ya. Jadi ternyata dari dulu memang sudah begitu. Nah, Faisal Weizmann. Nah, sekarang kemudian Raja Ibnu Saud ketika bersama dengan Inggris dan England, gitu kan ya. Nah, ini Pak Demo nih bersama dengan tadi Raja Weizmann tadi, gitu kan ya. Nah, ini Pak Demo, gitu ya. Menyerang Hagia Sophia sebagai museum, melarang pemakaian kerudung dan jilbab, melarang azan kecuali dalam bahasa Turki, gitu kan ya. Ini yang menjadi penghancur Turki. Lalu kemudian khalifah dihapuskan pada tanggal
Ini beritanya 5 Maret 1924. The Caliph deposed. Khalifah didepos gitu kan ya. Seen in the throne room. Kemudian orang-orang India mulai protes. Walaupun saya tuh secara pribadi tuh nggak suka India ya. Tapi ya Masya Allah ya. Orang-orang India protes ulama-ulamanya. Kenapa Khalifah dihapuskan? Nggak boleh. Kami membentuk partai supaya ini dia dibalikkan kembali khilafah. Bikin tanda tangan, mosi, mulai kirim ke khilafah. Ternyata, kirim ke Mustafa Kemal. Ternyata tidak direstorasi. Dan khilafah movement ini tidak hanya ada di India, tapi banyak di negeri-negeri lain. NU juga sama. Gitu kan ya. Bahkan ketika pidato di keraton itu Sultan Hamengkubuwono keberapa sekarang? 10 ya. Kemudian mengatakan bahwa ketika dia mengatakan bahwa hubungan antara Jawa dan Turki itu tidak bisa dihapuskan karena sampai sekarang masih ada beberapa peninggalan-peninggalannya. Bahkan setelah kemudian menerima gelar daripada sultan yang ada di Turki, Sultan Hanyokrokusumo itu kemudian menyuruh salah satu abdi dalamnya, beberapa sultan yang dibawanya menyuruh pada abdi dalamnya untuk mendirikan sebuah organisasi keislaman yang akhirnya yang mendirikan adalah Ahmad Dahlan 1912 atau Kiai Darwis itu gitu ya. Jadi kemudian kenapa bisa muncul Nahdlatul Ulama? Ini didirikan akibat kemudian keruntuhannya khilafah tahun 1924. Lah kenapa bisa begitu? Nih, pada Maret 1925 diadakan Muktamar Khilafah di Kairo, Mesir untuk membahas penyatuan kembali kaum muslim setelah Khilafah Utsmani diruntuhkan oleh Republik Turki. Maka wakil Indonesia adalah Haji Fahrudin dari PP Muhammadiyah, 2 Suryo Pranoto dari Syarikat Islam, 3 Wahab Hasbullah dari Organisasi Ulama Surabaya. Tahunnya tahun berapa? 1925. Berarti belum ada NU. Ya, diwakili oleh siapa? Organisasi Ulama Surabaya. Digagalkan. Maka kemudian di Mekah diadakan lagi Muktamar Al-Islam Sedunia 1926 dan wakil Indonesia diputuskan Umar Said Cokro Aminoto dari Syarikat Islam dan Mas Mansur yang sekarang jadi nama jalan, Haji Mas Mansur. Ya, jadi PP Muhammadiyah. Ternyata dibatalin lagi, tapi dari dari Ulama Surabaya nggak diikutkan lagi. Dari situlah ulama-ulama Surabaya membentuk yang namanya Nahdlatul Ulama. Gitu ya, karena kasus itu. Nah, wallahualam bishawab, tapi nggak disebut-sebut. Kalau kembali pada Hitoh 1926, ya lihat itu adalah sejarahnya. Diambil dari mana? Dari bukunya Api Sejarah, tulisannya Profesor Ahmad Mansur Suryanegara. Nanti boleh dirujuk ke sana ya. Judulnya Api Sejarah Ahmad Mansur Suryanegara. Lalu kemudian keputusannya tidak menyenderahkan Wahab Hasbullah. Lalu kemudian menyebabkan lahirnya Nahdlatul Ulama menurut beliau. Masyumi juga dari sana. 1945 muncul Masyumi. Hadir sebagai reaksi dihapusnya khilafah melalui jalan parlemen untuk dibangkitkan. Termasuk DITI dan NI juga seperti itu. Akhirnya dikriminalisasi menjadi gerakan makar gitu kan ya. Padahal sebenarnya awalnya tidak begitu. Selesai. Lalu kemudian pendirian negara-negara barat, boneka-boneka agen, lalu kemudian ini yang terjadi Pak Demo itu gitu ya. Nah, kemudian inilah kemudian strategi kaum kafir yang terakhir, merusak metode Islam. Karena kenapa? Mereka tidak bisa menghancurkan konsepnya. Jadi yang mereka hancurkan adalah metodenya. Lah kenapa? Lihat, konsep Islam itu selama-lamanya nggak akan pernah bisa disentuh. Rukun iman, sistem ibadah, pemerintahan, sosial, budaya, pendidikan, semua ini termaktub di dalam Al-Quran. Nggak bisa disentuh. Tapi yang ini, nah ini yang sekarang, semua serangannya ke sini. Anda bilang khilafah, Anda bilang syariat, Anda bilang dakwah dan jihad, Anda pasti dikatakan sebagai teroris.